Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Pak Irfan udah join bareng sama kita, mungkin sambil nunggu yang lain gabung juga, mungkin bisa sambil dimulai aja ya, sambil prepare juga buat moderatornya. Jadi langsung aja bisa dimulai buat Bapak moderator. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, makasih ya buat teman-teman yang udah sabar nunggu. Ini kayaknya dosen yang bersangkutan eh, masih menunggu untuk hadir. Jadi kita mulai aja acaranya sambil nunggu dosennya. Gimana ya? Suara kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat datang. Oh, dosennya dosennya udah ada ya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar bisnis elektronik dengan tema bisnis digital di era digital. Ya. Perkenalkan, saya Dimas Galang sebagai pembawa acara sekaligus moderator akan membawakan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada acara pembuka yang sedang saya bawakan. Lalu acara kedua yaitu pembacaan doa. Acara ketiga sambutan dosen. Lalu acara keempat sambutan ketua pelaksana. Acara kelima sesi pemateri. Acara keenam sesi tanya jawab. Lalu acara ketujuh dokumentasi dan yang terakhir penutup. Baik, tanpa menunggu lama, kita langsung masuk saja ke acara pembacaan doa sebagai pembukaan yang akan dibacakan oleh Ananda Ramanda Nur Arjudin. Untuk Ananda Ramanda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rangkaian acara seminar pada hari ini, saya Ramanda Nur Arjudin izinkan saya untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara ini senantiasa dapat ridho dan dari keberkahannya. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa ta'ala kulli ashabi rasulillah ajmain. Ilahi anta maksudin ridho kama tuhibinati li mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in, hamdan majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi jalali wajhika karim wa jimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fina hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa hamma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Ramanda telah membacakan doa untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari dosen Bapak Irfan Aprianto Eskom MM. Kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Suara saya terdengar kan? Dengar ya? Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya banggakan teman-teman kelas TI A berapa ini? A2 ya? A2, Pak. A2 ya, oke. Kebetulan ini kita akan melaksanakan seminar di mata kuliah bisnis elektronik ya, gitu. Dan selamat datang juga yang saya hormati Mbak Nisa Ismi Almanda ya, sebagai pembicara pada seminar hari ini tentang bisnis di era digitalisasi saat ini ya, gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa Ismi Almanda ya, yang sudah menyempatkan waktu, mungkin bisa sharing bareng atau memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang ada di kelas ini. Jadi gimana sih kita menggeluti dunia bisnis nih? Mau bisnis apapun itu di era digital saat ini, mungkin Mbak Alamanda ini sudah, Mbak Nisa ya, Mbak Nirsa ini mungkin sudah menggeluti bisnis ya di umur yang mungkin masih Gen Z ya, masih ikutannya Gen Z bukan Mbak? Iya, Mbak Bapak Nirsa ya. dosen, betul. Iya, Terima betul. kasih banyak Masih sebelumnya. di era Gen Z ini mungkin apa namanya, anak-anak sekarang ini kan masih belum bisa berbisnis nih. Nah, kebetulan Mbak Nisa ini sudah menggeluti di dunia bisnis ya. Kebetulan di sini Mbak Nisa juga punya catering ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Iya, saya betul, baca ya. Pak. Betul kan? Iya. Nah, gitu gimana sih Mbak Nisa nanti Mbak Nirsa ini bisa sharing bareng ke teman-teman pengalaman Mbak Nirsa untuk apa namanya, memimpin sebuah perusahaan ya ataupun bisnis ya untuk di era digitalisasi saat ini seperti apa untuk pemasaran, mungkin untuk yang lain sebagainya gitu. Nanti kita bisa sharing bareng. Gitu aja mungkin dari saya ya, teman-teman. Nanti tolong teman-teman bisa disimak, mungkin bisa bertanya bagaimana sih, mungkin di sini teman-teman juga ada yang mau berbisnis nih seperti Mbak pembicara saat ini nih Mbak Nirsa ya. Nah, nanti bisa sharing bareng, bertanya kesulitannya apa sih, kemudahannya seperti apa. Nah, nanti bisa sharing bareng. Gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti di seminar ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan teman-teman juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu. Gitu aja. Terima kasih dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Irfan selaku dosen pemangku yang telah memberikan
sambutan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Ananda Yudi Gunawan. Kepada Yudi Gunawan kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah mau join ke webinar kita hari ini ya. Mungkin pelaksanaannya di luar jam perkuliahan setelah masuk di libur semester. Mungkin beberapa ada yang udah berpergian gitu. Terus juga terima kasih buat Pak Irfan yang udah nyempetin waktunya hadir bareng sama kita ya buat pelaksanaan seminar. Mungkin singkat sih untuk dari saya. Mungkin semoga webinar ini kita selenggarain supaya kita bisa dapat gambaran besar lah terkait bisnis di era digital gitu. Kita bisa langsung tanya sama praktisinya juga yang mungkin umurnya nggak jauh dari kita gitu. Kita bisa tanya-tanya langsung terkait bisnis dan semoga ini bisa jadi sarana belajar sharing-sharing gitu buat kita semua. Nanti teman-teman bisa tanya langsung gitu. Sehabis presentasi mungkin 3 pertanyaan nih. Jadi enjoy seminarnya, kita ambil ilmunya, terus nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di akhir. Mungkin gitu aja singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Yudi Gunawan yang telah memberikan sambutan selaku ketua acara. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi materi. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi materi, izinkan saya nih untuk sedikit memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Nirsa Ismi Almanda. Kak Nirsa Ismi Almanda ini lahir di Jakarta pada tanggal 15 September 2024. Kak Nirsa ini adalah seorang mahasiswi program studi pendidikan masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Selain aktif di bidang akademik, Kak Nirsa juga dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi dalam kegiatan organisasi, pengabdian masyarakat, kewirausahaan dan serta berbagai kompetisi nasional dan internasional. Nah, di wilayahnya Kak Nirsa ini juga aktif di Karang Taruna. Juga Kak Nirsa pernah menjabat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Berprestasi UNJ, Ketua Komunikasi Debat FIP UNJ, Ketua Saung Prestasi UNJ, Ketua sekaligus founder komunitas dua sisi atau komunitas peduli anak berbasis Islam, serta Ketua One F Team, sebuah inisiatif yang bergerak dalam pengolahan sampah organik, penilaian gizi makanan, dan edukasi bahaya bahan kimia pada pangan dan lingkungan sekolah dasar. Ia juga dipercaya sebagai unsur mahasiswa dan majelis wali amanat atau MWA di Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, Kak Nirsa juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Kak Nirsa pernah menjadi sukarelawan fully founded di Desa Tulang, Kepulauan Riau melalui Pilar Inspirasi Negeri. Kak Nirsa juga menjadi pemateri dalam berbagai pelatihan dan mentor dalam berbagai kegiatan. Di bidang kewirausahaan, Kak Nirsa mendirikan The Best Frozen Food dan Catering. Sebagai wujud konsistensi dalam dunia kompetisi, Kak Nirsa telah mengikuti lebih dari 30 penghargaan tingkat nasional hingga internasional. Salah satu pencapaian tertingginya adalah menjadi juara 1 Caring Practice Competition yang diselenggarakan di Kaohsiung University, Taiwan, dan Kochi University, Jepang. Itu dia sedikit pengenalan dari Kak Nirsa.
Mohon maaf kalau pembacaannya agak sedikit salah ya Kanisa. Oke. Ini kita bisa langsung say hello aja sama Kanisa sebelum masuk ke acara pematerinya. Halo, selamat siang Kak Nirsa. Halo, selamat siang Kak Dimas, Kak Yudi, dan juga Pak Irfan dan teman-teman semuanya di sini. Senang sekali bisa dapat kesempatan buat bertemu dengan teman-teman. Ya, ini kita juga terima kasih banget sama Kanisa udah meluangkan waktunya buat ngisi acara webinar pada hari ini. Ini luar biasa banget loh. Kita dapat praktisi yang umurnya masih terbilang sangat muda, bahkan nggak beda jauh sama kita, tapi prestasinya itu udah lumayan, udah luar biasa banget. Ya, makasih Kak Anissa udah hadir di webinar kita. Sama-sama Dimas. Mungkin tanpa saya bicara panjang, kita bisa langsung masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan diisi oleh Kak Anissa. Kak Anissa, silakan waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Dimas sebagai moderator hari ini dan juga kepada Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi di webinar pada hari ini dan juga halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nirsa Ismail Manda, tapi supaya lebih mudah bisa dipanggil Mimi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal sharing bareng tentang bisnis digital di era digital. Untuk judul yang lebih panjangnya sebenarnya adalah bisnis digital di era digital, apakah worth it? Jadi kita tahu kalau zaman sekarang itu kita bisa bangun tidur, buka HP, dan dalam 10 menit kita udah bisa jualan. Kita udah bisa kirim invoice, upload produk, bahkan kita bisa bikin konten promosi semuanya cuman lewat handphone, cuman dari genggaman aja. Mungkin di sini siapa yang belum mandi ya? Ayo ngaku. Siapa di sini yang mandinya itu nanti siang gitu ya, atau nanti sore. Tapi sekarang udah bisa join Zoom gitu ya, udah bisa ikut webinar karena semuanya itu udah dimudahkan dengan teknologi. Begitupun kalau teman-teman jualan ya di era digital sekarang, kalian nggak perlu mandi dulu, pakai baju dulu, ketemu orang dulu, tapi kalian bisa kayak oh ya udah bangun tidur, masih ini ya, masih kayak ngantuk gitu, buka handphone terus tiba-tiba langsung kirim-kirim kayak produk atau kalian ada yang Shopee affiliate gitu ya. Tapi teman-teman, di balik seluruh kemudahan itu tentu ada satu pertanyaan besar. Sebenarnya beneran worth it gak sih bisnis digital di era digital ini? Karena tantangannya juga banyak. Nah, jadi hari ini kita bukan cuman belajar atau membahas soal cuan yang dihasilkan dari bisnis digital di era digital ini. Tapi kita juga belajar bagaimana sih kita bisa menjadi pelaku digital yang adaptif, kreatif, dan juga tahan banting di era yang serba cepat ini. Jadi teman-teman semuanya udah siap buat menyelami dunia bisnis digital bareng sama Mimi? Gimana teman-teman, udah siap belum? Ayo bilang siap dulu baru aku start. Siap dong, Kak. Siap. Mantap semangatnya, keren. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Teman-teman, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang negara kita ya, negara Indonesia, ternyata kita itu hidup di salah satu pasar digital paling potensial di dunia. Bayangkan, ada 212 juta pengguna internet di Indonesia yang dimana datanya itu ditemukan dan juga dianalisis pada tahun 2024 oleh AppGII. Nah, AppGII ini apa? AppGII ini adalah kepanjangannya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Terus kita tahu kalau misalnya 212 juta pengguna internet, hampir seluruh penduduk Indonesia online ya. Kita tahu kalau penduduk Indonesia itu ada 380 juta jiwa dan sepertinya yang terbaru udah masuk ke 400 juta jiwa ya, dan 212 jutanya itu pengguna internet aktif, di mana mereka itu nggak cuma berselancar di media sosial, tapi orang-orang Indonesia atau ya masyarakat Indonesia dan termasuk kita juga bertransaksi, kita belanja, dan juga kita mengonsumsi konten digital setiap harinya. Dan yang lebih ibaratnya yang lebih
lebih sangat mengejutkannya lagi ya, yang sangat mengagetkan untuk kita semua, ternyata 62% penduduk Indonesia itu sudah terbiasa untuk belanja online. Mungkin aku mau tanya di sini ya, teman-teman siapa di sini yang suka belanja di Shopee? Termasuk cewek-cewek nih ya. Biasanya yang suka belanja online tuh cewek-cewek. Karena jujur aku sebagai cewek, kadang tiap hari ada aja gitu ya tukang paket yang datang ke rumah buat nganterin paket. Mungkin boleh raise hand nih teman-teman yang suka belanja di marketplace, baik itu Shopee, Tokopedia, ayo raise hand dulu teman-teman. Supaya aku tahu kira-kira ada yang sama kayak aku nggak nih suka belanja. Oke, banyak tuh kan. Aduh, sudah aku duga pasti banyak yang belanja online gitu. Karena ya balik lagi datanya bahkan menyebutkan kalau 62% penduduk Indonesia itu sudah terbiasa belanja online. Terus lebih lanjutnya lagi teman-teman, ternyata UMKM digital di Indonesia itu tumbuh 11% per tahun. Ini untuk pendapatan pajaknya. Jadi ini menunjukkan kalau makin banyak pelaku usaha yang sadar kalau misalnya mau bertahan di era digital ini, maka kita harus go digital juga. Karena bisnis yang nggak mau berubah, maka ya akan tertinggal, akan terselip gitu ya sama pesaingnya, sama kompetitor yang lain. Dan yang paling menarik sekaligus yang jadi pembuka ya untuk kita hari ini adalah 80% Gen Z itu ingin punya bisnis sendiri. Jadi untuk Gen Z itu mereka memang terkenal ya dengan idealismenya, dengan juga kreativitasnya, dan juga dengan bagaimana mereka itu punya mimpi gitu yang ingin kemudian dibuat menjadi nyata. Nah, itu dengan cara mereka tuh memang ingin punya bisnis sendiri, dan ini dibuktikan dengan datanya kalau ternyata 80% Gen Z ini ingin punya bisnis sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman Gen Z dan udah punya koneksi internet, maka teman-teman itu udah punya modal awal. Di sini teman-teman pasti sering ya lihat kayak konten creator atau artis-artis, mereka nggak ada kayak toko, nggak ada kayak modalnya dulu, cuman kayak nawarin baju gitu ya, atau nawarin produk di mana dia di endorse dan dia tuh dibayar kayak 1 jam 5 juta gitu, misalnya live streaming dapat 5 juta, atau misalnya upload ke feeds aja kayak cuman seminggu nggak taunya dibayarnya 30 juta. Nah itu kan kayak Masya Allah banget ya teman-teman, banyak banget dapatnya. Jadi pertanyaannya adalah gimana kita bisa bilang kalau misalnya era digital dan juga bisnis digital ini nggak worth it saat pasar lautan yang ada di Indonesia saja udah sebesar ini. Justru sekarang adalah saat terbaik buat teman-teman mulai karena peluangnya itu masih terbuka sangat luas, audiensnya juga sudah terbentuk, dan toolsnya juga makin mudah buat diakses. Selanjutnya, pasti kalau kita ngomongin bisnis digital dari tadi ya, apa sih bisnis digital? Kita harus tahu dulu definisinya nih dari bisnis digital. Kenapa kita harus tahu definisinya? Karena tak kenal maka tak sayang teman-teman. Karena kalau kita ngomongin bisnis digital, ini tuh juga berbeda sebenarnya sama bisnis elektronika. Nah, aku bakal jelasin dulu tentang definisi bisnis digital ya, karena judul kita di hari ini adalah bisnis digital di era digital. Jadi, bisnis digital itu adalah bisnis yang berbasis teknologi digital baik dalam produk, layanan, atau prosesnya. Contohnya apa aja? Misalnya jualan produk fisik via e-commerce. Kayak misalnya ada yang jual labu-labu gitu ya di Shopee, atau di Tokopedia ada yang jualan parfum, ada yang jualan dress, jualan baju, jualan atau Fiverr. Jadi kalau misalnya sekarang ini lagi ngetren sebenarnya ya, kalau misalnya orang-orang mau dapat kerjaan di luar negeri itu apply-nya ke Upwork atau Fiverr. Nah, teman-teman boleh cek website-nya setelah ini, Upwork sama Fiverr. Jadi di sana itu banyak banget informasi-informasi lowongan kerja dari luar negeri di mana kalian itu work from anywhere, work from home. Nah, itu bisa masuk ke bisnis digital juga karena dalam prosesnya itu memang secara digital. Terus konten creator, nah ini YouTube, TikTok, podcast, aku curiga nih, kayaknya aku ikut Zoom ini ada selebgram ya di dalam sini. Mungkin bisa nih ngaku ya, ada TikTokers nih di sini ya. Jangan-jangan ada TikTokers nih di sini. Mana aku coba lihat nih wajah-wajahnya ya. Coba, Yudi kamu selebgram ya Yudi ya? Selebgram bukan nih Yudi? Bukan Mbak. Oke, Irfan Gunawan. Kontennya. benar. Ngawur kamu Yud. Masya Allah.
Ya gitu ya. Jadi kita pasti punya teman yang konten creator, entah dia di TikTok, YouTube, atau di podcast, atau di Instagram. Terus habis itu kita juga ngomongin orang-orang di balik layar yang kemudian menjalankan aplikasi ataupun software ya, baik itu game ataupun web tools, atau misal kalian juga misal pada suka main Mobile Legends atau misal ya Free Fire atau Roblox gitu ya. Itu kan ada orang yang di balik itu, orang yang menciptakan game, aplikasi itu atau software kayak yang teman-teman pakai misalnya ya Microsoft Word dan segala macamnya, itu kan ada orang di balik layarnya ya. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai pelaku bisnis digital karena produk-produknya itu juga ya berbasis digital dan memang bisa diakses di mana saja oleh orang kapanpun dan dimanapun. Terus habis itu ada juga yang lagi ngetren, namanya itu edu business, kayak kelas online atau mentoring. Kayak misalnya kita lihat konten creator yang udah terkenal ya, konten creator yang terkenal dengan edukasi atau konten creator yang sebenarnya nggak mengedukasi nih, cuman dia jualan kelas aja. Nah, itu tuh banyak karena emang itu juga masuk dalam bisnis digital. Misalnya kita lagi baca ini ya, baca postingan, ada carousel misalnya, ada 10 slide. Slide 1 tentang kayak kisah motivasi, slide 2-nya masih sama, slide 3-nya mulai menjurus nih. Terus ternyata slide terakhir, ayo gabung di kelasku. Nah, itu kan banyak ya kalau misalnya kita ngomongin tentang kelas online atau mentoring, tapi itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau teman-teman di sini mau coba untuk jual kelas, kalau mau coba buat bikin mentoring online, sebenarnya yang sekarang kita lakukan sekarang juga sebenarnya adalah bisnis digital juga. Karena webinar by online, di sini aku jadi narasumber, terus habis itu teman-teman jadi audiens aku, terus habis itu kita saling bertukar informasi, bertukar pendapat, terus juga sebagai narasumber misalnya aku dapat fee, nah itu juga termasuk dalam bisnis digital secara simpelnya ya. Terus tadi aku sempat ngomongin soal bisnis elektronika. Nah, bisnis digital tadi kita kan udah. Terus karena aku tuh cukup penasaran ya, di webinarnya kan di posternya ada tulisan di atasnya ya, webinar bisnis elektronika. Nah, berarti nih teman-teman nanti fokusnya bakal ke sini nih, ke bisnis elektronika. Jadi kalau misalnya bisnis elektronika itu adalah bisnis yang menjual produk atau jasa berbasis perangkat elektronik. Keren-keren banget ya berarti teman-teman di sini, Masya Allah, aku terharu loh bersama dengan teman-teman IT ya yang akan mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi untuk bisnis elektronika sendiri, contoh produknya itu misalnya teman-teman bikin kayak perangkat keras kayak smartphone, komputer, drone, IoT device, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman pun bukan produsennya, yang nggak apa-apa, teman-teman sebagai distributornya, teman-teman sebagai ya resellernya, nah itu teman-teman itu masih berhubungan dengan bisnis elektronika. Karena kalian menjual ya, kalian menjual produk, kalian memperjualbelikan produk atau jasa yang berbasis perangkat elektronik. Nah, terus habis itu aksesoris, ada earphone lah, charger, power bank. Nah, itu juga masuk dalam bisnis elektronika. Dan kemudian tentunya kalau bisnis elektronika nggak only cuman produk ya, kayak misal perangkat kerasnya lah atau aksesorisnya lah, tapi jasanya juga masuk nih, kayak servis elektroniknya, modifikasinya, ataupun instalasinya. Aku ingat banget waktu dulu aku masih kecil, kalau misalnya aku mau download lagu atau aku mau download game, pasti aku datang ke counter, karena nggak semudah itu pada zaman dulu untuk mendownload lagu. Sekarang kan ada YouTube Mate ya, MP4 to MP3, atau kayak misalnya kita YouTube tinggal kita download aja gitu ya. Sekarang kan mudah, atau kita ya buy Spotify. Kalau misalnya waktu dulu itu aku inget banget aku harus ke counter dulu, aku nunggu antrian dulu supaya bisa nge-install lagu yang aku suka atau nge-install ya aplikasi yang aku pengen. Nah, itu ya tadi bedanya bisnis digital dan juga bisnis elektronika. Kalau bisnis digital adalah bisnis yang berbasis teknologi digital dalam produk, layanan, atau prosesnya. Kalau bisnis elektronika adalah bisnis yang menjual produk atau jasa berbasis perangkat elektronik. Terus, pertanyaan nih, aku ada pertanyaan dua sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena kita hari ini bakal ngomongin bareng tentang bisnis digital, jadi kita harus menyelam lagi nih. Kita harus menyelam, kita harus memikirkan juga dan harus memahami dulu dari pandangan kita masing-masing itu bisnis digital itu seperti apa. Nah, pertanyaannya ada dua. Yang pertama dulu nih, menurut kamu apa sih yang bikin orang gagal di bisnis digital? Kadang kita lihat teman kita nih, awalnya dia happy banget kayak bikin status WhatsApp, jadi Shopee affiliate gitu ya. Terus habis itu besok-besokannya dia nggak upload lagi. Terus habis itu dia malah bilang ke kita kalau, gue nggak jadi di bisnis digital, capek. Gue nggak jadi soalnya susah ternyata buat konsistennya. Nah, aku mau tanya, mungkin ada satu orang nih yang mau jawab, kira-kira menurut kamu apa sih yang bikin orang gagal di bisnis digital? Nih, ayo teman-teman, mungkin ada yang mau raise hand, menyampaikan pendapat. Tenang teman-teman, aku baik hati ya. Jadi aku tidak mungkin marah kalau misalnya ada jawaban yang salah, dan tidak mungkin salah ya, pasti benar semua. Ayo teman-teman, adakah yang mau menjawab untuk pertanyaan yang nomor 1? Wih, di sini ada siapa nih? Ada,
Wah, ada Aespa di situ, ada Karina kah? Ada Bima. Tiba-tiba ada Karina Aespa di situ. Coba, siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Kalau gitu aku coba tunjuk deh. Aku coba tunjuk. Coba aku tunjuk Fazri. Halo Fazri. Halo. Halo, Halo. Ini halo aku izin Kak. tanya ya. Jadi kalau menurut kamu apa sih yang bikin orang gagal di bisnis digital? Yang pertama sih konsisten sih Kak, yang paling susah di jalan ini sih. Kayak harus, kan kalau jualan kayak affiliate di TikTok contohnya gitu kan, kayak harus posting video gitu kan. Kayak sehari misal 3 hari, 3 video gitu kan. Tiap-tiap hari itu kayak kurang, apa, kayak apa sih namanya, eh capek gitu kan, Ya, kayak bosen ya, capek, iya, bosen. betul. Susah Oke. sih, harus konsisten itu. Ya, terima kasih Hmm, Fadri atas sama-sama. pendapatnya. Jadi, kalau menurut Fadri tadi tentang konsistensinya ya, tentang susah banget konsisten kalau di era digital itu. Apalagi kalau misal satu hari kita harus upload 3 konten gitu ya. Setiap hari harus ada konten-konten baru. Kalau misalnya nggak ada ide gitu ya, lagi ngestak ya nggak muncul idenya kita nggak bisa upload. Oke, benar banget kata Fadri, konsistensi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa sih bisnis digital yang kamu pengen coba tapi sampai sekarang belum mulai? Dan mungkin alasannya juga misalnya kayak aku sebenarnya mau jadi selebgram Kak Mimi, tapi aku belum mulai soalnya aku belum secantik itu, misalnya kayak gitu. Ayo, teman-teman ada yang mau menjawab nih pertanyaan kedua? Aku mau tanya ke cewek-cewek deh. Aku mau coba tanya ke ciwi-ciwi kalau untuk yang kedua ini. Soalnya cewek-cewek ya, kayak teman-temanku yang perempuan itu banyak banget yang pengen jadi selebgram, yang pengen jadi konten creator. Mereka udah punya TikTok, terus habis itu sering banget upload konten di situ. Cuman kalau ditanya mau konsisten di situ atau enggak, jawabannya pasti masih ragu-ragu. Aku mau coba tanya ke Revania deh. Soalnya tadi aku lihat Reva. Halo Reva, hai. Halo, halo. Oh, Kak Yami. Masya Allah, cantik banget Reva. Ini menurut kamu bisnis digital apa sih yang kamu pengen coba? Sebelumnya terima kasih Kak Mimi. Mungkin bisnis elektronika yang ingin saya coba itu kayak belajar bikin brand sendiri. Mungkin kayak dari fashion, entah hijab ataupun apapun. Cuman mungkin nanti karena belum ada apa ya, kayak partner mungkin satu karena juga masih banyak kegiatan di kuliah. Mungkin gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Reva. Masya Allah keren banget. Jadi di fashion ya. Oke, fashion tadi hijab gitu. Terus habis itu juga Reva lagi nyari partner ya. Berarti ada teman-teman yang ingin membuat bisnis bersama Reva bersama-sama ya. Siapa tahu nanti omsetnya miliaran ya. Amin. Reva ya pokoknya yang penting diniatin dulu. Jadi kalau misalnya Reva pengen di brandingnya itu nanti fashion dan juga fashion hijab. Oke teman-teman, bagus-bagus ya jawabannya. Berarti kita udah bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang jeng alasan kenapa bisnis digital itu worth it, apalagi di era digital saat ini. Yang pertama adalah modalnya itu kecil. Kita bisa mulai dari handphone. Bayangkan kayak mama papa kita dulu, bahkan kakek nenek kita dulu itu, kalau misal mau jualan, harus ngambil naik sepeda ke pasar, nyari tempatnya buat jualan, panas-panasan, diri, ngomong all the time gitu ya. Tapi sekarang karena ada digital ya, ada digitalisasi, ada handphone, semuanya itu bisa mulai dari handphone. Jadi tinggal kemauan kita aja kira-kira kita mau promosin atau enggak, kira-kira ada waktunya atau enggak nih. Karena balik lagi, walaupun aku tahu betul, walaupun semuanya sekarang di zaman sekarang itu mudah, tapi persaingannya makin ketat. Kita sering lihat teman-teman kita yang sepertinya dia itu kayak aktif banget ya, dia apa-apa bisa. Kita jadi pengen kayak dia juga, kita jadi ikut banyak kepanitiaan, kita jadi ikut banyak kegiatan, tapi kemudian kita malah jadi burn out,
Dan kita malah jadi kecapean kalau misalnya pas kita mau mulai untuk bisnis digital ini. Karena kita ngerasa udah gue udah kebanyakan banget kegiatan, udah gak sempet lagi nih lihat handphone, pusing gitu. Terus habis itu, akses pasar luas, baik lokal maupun global. Misal teman-teman upload video di YouTube atau kalian upload lah kayak foto di Instagram. Yang lihat ya bukan orang-orang di komplek teman-teman aja. Beda kayak misalnya waktu zaman dulu ya, kita jualan risol misalnya. Jualan risol yang tahu adalah orang-orang komplek sana aja. Nggak mungkin tiba-tiba orang dari luar negeri datang ke komplek teman-teman buat beli risol. Karena ya mereka nggak tahu kalau misalnya ada yang jualan risol di situ. Cuman kalau misalnya akses pasar kita sekarang di era digitalisasi, baik lokal maupun global, bisa dengan mudah melihat keberadaan kita, asalkan kita itu tadi punya branding yang kuat dan produk yang kita memang perjualbelikan itu memang punya ya ibaratnya hal lah yang dicari di masyarakat. Kayak misalnya akun Instagram dari catering aku, The Best Frozen Food and Catering. Jadi waktu itu pernah juga orang yang nyari catering, dia coba buat ngetik ya di Instagram Frozen Food and Catering gitu ya. Muncullah akun aku di situ dan ternyata dia dari Sumatera dan akhirnya dia nyoba waktu itu untuk beli frozen food aku. Nah, itu kan emang contoh kalau misalnya apapun yang kita perjualbelikan yang ada di media sosial itu bisa luas jangkauannya. Beda kalau misalnya kita ngomongin kayak ya secara offline. Tapi balik lagi kalau secara offline itu penting juga untuk menguatkan relasi ya, menguatkan relasi dan juga kalau kita beli di online kadang kita sebagai customer juga kurang bisa menaruh kepercayaan ke sellernya karena balik itu tadi karena kita nggak bisa ngelihat orang yang jual sebenarnya seperti apa sih, terus habis itu emangnya barangnya beneran bagus. Terus waktu fleksibel cocok banget buat teman-teman yang pelajar ataupun mahasiswa, apalagi kalau kita ngomongin kayak Shopee affiliate, TikTok affiliate gitu ya, waktunya fleksibel banget. Kalau mau upload upload, kalau nggak mau upload ya nggak usah. Aku sering banget juga nih lihat teman-temanku bahkan yang bukan affiliate ya, kayak yang jualan bener-bener jualan pisang coklat misalnya atau teman-temanku yang jualan makanan. Nah, dia itu karena eranya digital, jadi dia nggak harus stay di satu tempat dan juga nggak harus stay di jam itu aja. Kadang ada orang yang mesen dia pun bisa nolak kayak misalnya, lu masih jualan piscok nggak? Enggak, lagi nggak bisa nih, gue lagi mager gitu. Memang jadi cocok banget nih buat pelajar atau mahasiswa karena waktunya fleksibel kalau misalnya kita mau berbisnis di era digital. Terus bisa autopilot, jadi pakai sistem dan juga tools. Jadi teman-teman kalau misalnya jualan di sini, aku sangat menyarankan untuk teman-teman itu download aplikasi yang bisa langsung otomatis jawab chat customer. Kayak misalnya kita tahu di sini ya cari aja kayak chat AI untuk membalas customer kayak di Play Store nanti bakal langsung muncul banyak tuh. Terus habis itu makanya kita sering lihat di Shopee atau di WhatsApp kalau kita ngehubungin orang yang akun WhatsApp-nya bisnis, kadang-kadang pas kita chat dia langsung keluar ya kayak terima kasih sudah menghubungi ini, ada yang bisa saya bantu, terus ada poin-poinnya ya. Nah, itu bisa autopilot karena ya ada sistemnya, ada tools-nya yang sangat memudahkan dari sekarang. Terus juga peluang monetisasi yang banyak ya, ada ads juga, ada affiliate, terus juga dari dropship ataupun jasa teman-teman. Misalnya aja teman-teman jadi ini deh, just tip baju Bangkok. Nah, itu kan teman-teman mempromosikannya lewat digital ya. Kalian bertanya orang-orang yang ada di Indonesia kayak aku lagi di Bangkok nih, ada yang mau nitip nggak buat di Indonesia. Nah, jasanya teman-teman itu, teman-teman mencoba untuk aku membawa barang banyak nih dari Bangkok ke Indonesia. Nah, jasanya teman-teman tuh juga pasti dibayarkan. Nah, itu tadi kenapa kemudian di era digital ini peluang monetisasinya itu sangat banyak. Nah, terus habis itu, dari tadi kita ngomongin kelebihan aja, kita ngomongin kemudahan aja. Terus tantangannya apa sih sebenarnya sampai orang-orang tuh kadang ragu buat mulai berbisnis di era digital? Yang pertama, tentunya pasar sudah padat dan juga kompetitif. Kita bisa lihat di Instagram kita, berapa banyak konten kreator yang ada sekarang. Kayaknya semua orang itu konten kreator deh. Kayaknya ada deh lebih dari 50% orang itu konten kreator, selebgram. Mereka membuat konten yang bagus-bagus, mereka membuat konten yang edukatif. Terus habis itu kita bagaimana caranya bisa masuk kalau pasarnya udah sepadat dan juga sekompetitif itu. Atau misalnya kita lagi mau jualan di Shopee, kita mau jual di Shopee, kita mau nawarin produk kita. Misalnya kita mau jualan sabun. Nah, udah berapa banyak orang yang juga jualan sabun yang sama di Shopee. Itu dia makanya orang-orang tuh jadi berpikir kalau masuk di digital kayak gini kayaknya bakal susah deh karena aku sendiri belum merasa kalau diriku itu udah seunik itu buat dilihat sama orang lain.
Terus habis itu butuh strategi branding yang kuat, ini pasti. Karena kadang ya orang itu menjual produk sebenarnya sama, tapi harganya tuh lebih mahal dan orang lain tuh lebih mau beli di dia karena itu tadi ada kepercayaan pelanggan di sana, atau dari segi dia memasarkannya seperti apa, atau dia pakai tema yang memang sesuai dengan yang saat ini, yang lucu-lucu gitu ya. Makanya memang perlu banget branding yang kuat kalau misalnya kita mau sukses di era digital. Misalnya teman-teman tuh jago di public speaking, oke, berarti perlihatkan aja kontennya teman-teman itu adalah teman-teman yang sedang menjadi pembicara, jadi MC, jadi moderator, terus habis itu jadi orang itu udah percaya kalau misalnya mau beli produk, misalnya kayak e-book dari teman-teman tentang public speaking, mereka bakal bilang kalau oh ini terpercaya nih, dia emang bagus loh ngomongnya, jadi aku mau beli di dia. Jadi memang perlu banget strategi branding yang kuat dan yang pastinya gampang diingat gitu. Makanya sebenarnya Nirsa Ismi Almanda, aku kan namaku, terus aku bilang ya udah panggil Mimi aja. Jadi sebenarnya strategi branding juga, karena Nirsa dan Mimi itu jauh lebih gampang diingat yang Mimi. Kalau misal teman-teman cek Instagram aku, namaku itu kayak Mimi Bestie Kamu, dan isi dari Instagram aku sendiri itu adalah afirmasi-afirmasi kayak bagaimana cara aku membuat konten dan juga keseharian aku untuk kemudian memasarkan produk yang kemudian membuat follower-followers aku tuh merasa dekat dengan aku karena aku manggil semuanya dengan sebutan bestie. Nah itu jadi perlu strategi branding yang kuat. Terus harus paham algoritma dan juga platform. Lucunya itu adalah kadang-kadang nih ya, kalau misalnya di sekarang ini, kalau misalnya kita nggak terlalu merhatiin algoritma dan platform, kadang kontennya itu bisa jadi rame. Kayak misalnya kita lihat lah, orang-orang sekarang kalau jadi content creator, kadang yang viral itu videonya itu yang pas lagi nggak niat gitu, pas lagi niat malah kemudian nggak dapat views banyak gitu, nggak nyampe 5.000 gitu ya. Ya itulah kehidupan ya, tidak terprediksi memang. Cuman kalau misalnya kita ngomongin algoritma dan platform, cara kita untuk nyari taunya gimana, jadi kalian itu bisa cari Google Trends ya, kalian cari Google Trends. Nah terus habis itu nanti kalian cek lah trending satu yang sedang ada tuh sekarang apa aja, terus habis itu yang pencariannya banyak lagi apa aja. Jadi kalau misalnya kalian mau memasarkan sesuatu atau mau membuat konten, ya kalian coba untuk ikutin pasar dulu yang sesuai dengan apa yang sedang trending gitu. Jadi nanti kalian coba cek aja, apalagi di sini yang buat menjadi konten creator ya, itu penting banget untuk tahu apa sih yang lagi trending pada saat ini. Walaupun kita semua pasti pengen ya dikenal dengan keunikan kita sendiri. Tapi sebagai content creator pemula, biasanya memang supaya rame duluan itu kita harus ikut dulu ke tren, nanti kemudian kita bisa menciptakan tren sendiri. Supaya nanti orang udah kenal dulu lah sama kita, apalagi kalau konten kita kemudian bisa viral. Terus habis itu, konsumen makin kritis dan melek digital. Jadi kalau misalnya konsumen makin kritis, makin melek digital, kita juga sebenarnya makin susah gitu ya untuk jual produk gitu. Susahnya kenapa? Karena ya kita tahu kalau misalnya produk itu sebaik apapun, apalagi kalau misalnya dropshipnya jauh ya, pasti ada aja hal-hal yang tidak sempurna, pasti ada aja hal-hal yang terjadi. Kayak misalnya ada orang yang mesen lem, cuma 1 buah, terus habis itu si penjual atau seller yang packingnya ini akhirnya ya cuman kemasannya itu sedikit aja gitu buat wrapnya gitu, karena dia mikir dia juga mesennya cuma 1 doang. Nah pas nyampe ternyata lemnya tumpah kemana-mana, terus habis itu konsumennya marah, konsumennya langsung ngasih bintang 1, yang awalnya bintangnya dia ada banyak gitu ya, di situ ada 5, ada 4,9, tapi gara-gara dia tiba-tiba bintangnya ada yang ngasih bintang 1 di situ, jadi orang-orang yang ada di marketplace itu juga mikir-mikir buat beli di dia, karena kok bisa sih lemnya pakai tumpah-tumpah gini, kok bisa sih dia kemasannya nggak bagus gini-gini ya. Jadi karena itu tadi, dengan adanya konsumen yang makin kritis dan juga melek digital itu tadi, dan juga orang-orang juga makin berekspektasi tinggi, jadi ya kita harus tetap bisa menjual produk dengan semaksimal mungkin, dengan setotalitas mungkin, tapi tetap dapat untung gitu ya. Dan itu kadang yang bikin susah kalau misalnya kita mau mencoba untuk berbisnis di era digital. Terus burnout digital bisa terjadi. Nah, burnout digital itu apa? Kadang itu orang nggak sadar kalau misalnya dia terkena burnout digital. Yang misalnya kita buka TikTok, kita nge-scroll TikTok, tapi kita nggak bisa stop. Kita nge-scroll TikTok itu sampai wah asik nih, sampai 5 jam, nggak taunya kita udah nge-scroll gitu. 5 jam benar-benar nge-scroll TikTok doang. Itu ternyata namanya adalah burnout digital, teman-teman. Jadi kita keseringan ngeliatin konten karena memang selebgram dan juga konten-konten yang ada di Instagram atau ya yang di YouTube
YouTube atau di TikTok, TikTokers itu makin banyak juga video-video menarik yang bisa kita tonton. Nah, karena ada banyak hal yang bisa kita lihat, maka kita burn out digital karena kok seru semua, kok kayaknya ramai semua nih, gue tontonin lah semuanya. Dan baik dari si pembuat kontennya sebenarnya juga merasa bersalah karena setelah membuat teman-teman kecanduan melihat gawai digital gitu ya, melihat gawai yang membuat teman-teman jadi kurang produktif. Misalnya harusnya ngerjain tugas ini nih, tapi ternyata gara-gara keasikan lihat konten malah jadi nggak selesai tugasnya kayak gitu. Terus worth it di sini tentu bukan berarti instan ya teman-teman, tapi worth it di sini adalah jika kalian memang konsisten, jika berkomitmen, hasil yang didapatkan juga akan besar. Seperti misalnya aku ceritakan dulu ya mungkin sedikit tentang catering aku sendiri. Nah, kalau catering aku sendiri itu, kalau misalnya waktu dulu aku masih jualan cuma di sekolah aja, dan ketika di sekolah itu satu hari ya paling cuman ini doang, kayak ada ya 20 pesanan lah, 30 pesanan. Tapi semenjak aku aktif di Instagram, aku perjualbelikan, even if itu cuma di status WA, bisnis digital, dan aku coba untuk memperluas jejaring aku, memperluas relasi aku, alhamdulillahnya satu hari bisa nyampe 1000 pesanannya sekarang. Dan itu menurut aku yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya branding, udah punya kepercayaan dari konsumen, pastinya itu bisa membuat teman-teman itu jadi punya ini ya, punya fansnya sendiri yang bakal mesen terus di produknya kalian. Nah, tapi dukanya juga ada karena kemudian sebagai pelaku usaha yang pada awalnya tidak menyangka akan seramai itu, maka di awal-awal pasti akan ada yang namanya penyesuaian dulu. Kayak misal susah untuk mengatur waktunya lah, pengirimannya tiba-tiba ada yang telat, ternyata pas di jalan ada produk-produk yang jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu juga resiko ya karena pesanannya banyak karena era digital itu tadi orang-orang jadi ramai gitu yang beli. Terus habis itu kita bakal ngomongin tentang model bisnis digital populer yang ada di tahun 2025. Dari tadi mungkin kita ngomongnya lebih ke teori ya. Sekarang kita langsung aja deh ngomong ke model bisnis digital yang lagi populer di tahun 2025. Apalagi teman-teman yang anak muda ini ya. Jadi yang pertama itu dropship. Dropship misalnya baju, skincare, dan modalnya itu rendah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dropship, kita ngomongin bisnis dropship, jadi itu kalian open PO aja teman-teman. Kalian open PO aja, kayak misalnya open PO skincare ini, terus habis itu kalau misal udah ada yang DP, udah ada yang bayar, baru deh kalian beli misalnya di marketplace. Terus habis itu nanti karena si orang ini nggak tahu dan bingung caranya mesen di marketplace, jadi mereka mesen di kalian yang udah jelas sebagai temen gitu ya, sebagai temen ya udah mesennya di temen. Nah, itu namanya dropship. Jadi kayak kalian bahkan nggak perlu ada modalnya kalau dropship ini karena open PO, dan open PO-nya kalian beli barangnya waktu orang-orang udah pada bayar gitu ya, dan kalian juga bisa estimasi kira-kira kalian bakal ngeluarin duit berapa. Nah, ini jenisnya dropship, contohnya baju, skincare, dan juga modalnya rendah. Terus habis itu jenis yang kemudian affiliate TikTok Shop. Terus habis itu juga Shopee. Terus habis itu juga kita lihat sekarang ya makin banyak lah platform-platform yang kita bisa affiliate dan modalnya sangat rendah karena sebenarnya kita nggak perlu modal sama sekali untuk affiliate ini. Dan kalau dari aku sendiri nih, kalau aku sendiri ya, karena aku juga sebenarnya agak kurang setuju dengan orang-orang yang mengaffiliate tapi dia mengambil konten orang lain. Nah, itu namanya kurang ajar teman-teman, udah nggak pakai modal nyolong-nyolong video orang. Jangan jadi affiliator yang seperti itu. Aku biasanya kalau misalnya mau menjual produk dari TikTok Shop atau Shopee, ketika aku jadi affiliate, aku akan mencoba mencari produk yang dulu emang pernah aku pakai dan aku bikin videonya dari produk itu. Jadi misalnya aku baru unboxing paket nih, aku unboxing paket. Nah, terus habis itu aku foto-fotoin, aku video-videoin, terus habis itu aku kemudian bikin kontennya, aku edit-edit, aku masukin lah ke Instagram atau ke TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi afiliator, kalau misalnya mau jadi afiliator, jangan sekali-kali juga nyolong video afiliator yang lain. Terus habis itu kalau saran aku, jangan pernah beristilah gitu ya. Maksudnya kayak sengaja untuk membeli satu barang tertentu untuk menjadi afiliator dari barang itu. Cukup pakai barang yang emang udah ada di tempat kalian. Misalnya kayak cewek-cewek nih, cewek-cewek banyak kan skincare-nya pasti di rumah, ada yang belum habis lah, ada yang masih setengah lah. Misalnya aja sunscreen nih, sunscreen gak usah beli lagi, terus habis itu dipromosiin, tapi pakai aja emang sunscreen yang udah ada, yang udah dibeli, terus habis itu cari produk yang memang ada affiliate-nya di Shopee itu, terus habis itu kalian cantumin link-nya yang memang sama produknya sama yang kalian punya. Nah, itu kalau untuk tips and trick untuk affiliate sendiri. Terus habis itu edupreneur yang aku bilang tadi ya, kayak jualan Zoom nggak tuh, misalnya webinar, terus habis itu juga ada yang jualan kelas gitu ya. Nah, itu modalnya sedang karena apa? Karena ya namanya ilmu itu kan kita juga effort juga ya. Misalnya kalian mau jadi edupreneur atau orang yang mau dibeli kelasnya sama orang lain, kalian juga harus effort untuk bikin materinya,
terus juga harus ada yang namanya latar belakang pendidikan yang kemudian bisa menjanjikan gitu. Jadi modalnya sedang di sini. Terus digital product, e-book, preset. Nah, ini modalnya rendah karena semuanya bisa dilakukan by handphone ya, by laptop ya, pokoknya by elektronik ya, by digital. Jadi kalau digital product ini kayak misalnya teman-teman bikin e-book, kayak misal tata cara membuang sampah misalnya ya, karena di tempat situ kok pada banyak yang buang sampah sembarangan, ya udah nih gue bikin e-book cara membuang sampah deh, masa cara buang sampah aja nggak tahu sampai pada buang sampah sembarangan semuanya. Nah, terus habis itu kalian bikin e-book misalnya, kalian kan dari teman-teman dari program studi apa nih kalau boleh tahu? Program studi apa guys? Informatika, Kak. Iya, Kenapa maaf? Informatika. Oh, dari informatika. betul. Kalau misalnya informatika ya berarti kalian bikin e-book yang sesuai dengan jurusan kalian juga, karena banyak juga ternyata orang-orang yang berasal dari jurusan lain yang ingin memperdalam tentang informatika itu seperti apa sih, terus habis itu apa sih bedanya. Misalnya kadang yang bikin lucu itu ada orang-orang yang masih ketukar antara ilkom yang ilmu komunikasi sama ilkom yang ilmu komputer sama yang informatika, padahal itu tiga-tiganya jelas beda ya, cuman masih banyak juga yang nggak tahu. Nah, itu bisa jadi peluang juga misal teman-teman mau bikin e-book dari situ. Terus preset. Nah, preset ini sebenarnya yang paling keren ya. Misalnya kalian punya CapCut, terus habis itu makanya kita lihat di CapCut itu ada Creator Star of the Year gitu, Star of the Month gitu ya. Itu dia yang presetnya itu sering dipakai, yang sering dipakai dia bikin template CapCut, terus habis itu orang banyak yang pakai, terus habis itu karena dia template-nya banyak yang pakai, dia sering bikin orang-orang jadi makin banyak yang download CapCut karena mau nyobain template-nya dia, akhirnya dia dibayarlah sama CapCut. Karena aku kenal satu orang yang punya ibaratnya yang menggeluti bisnis ini. Jadi aku punya keponakanku itu dia suka banget tuh bikin template-template CapCut, terus habis itu presetnya kemudian dia taruh lah di CapCut itu, terus orang-orang banyak yang pakai. Ternyata 1 bulan itu lumayan banget, bisa dapat sampai 3 juta loh kalau misalnya ada banyak yang pakai. Nah, jadi teman-teman mungkin yang suka jedak-jeduk ya, yang suka jedak-jeduk yang bikin editan-editan kayak gitu, bisa lah tuh dicoba digital product gitu loh, sekali-kali bikin template CapCut, terus habis itu kemudian kalian kasih lah tuh ke ruang kreator gitu untuk teman-teman pakai, untuk kemudian orang lain itu bisa pakai presetnya kalian. Terus habis itu content creator, TikTok, YouTube. Nah, kenapa modalnya di sini kemudian variatif? Karena ada YouTuber yang memang benar-benar niat banget. Di sini ada nggak sih yang suka nonton Mr. Beast misalnya? Ya kalau misalnya bikin konten itu sampai bikin wahana-wahananya gitu ya, sampai bikin segala tempatnya gitu. Terus habis itu bagi-bagi uang, banyak banget. Nah, itu kan modalnya berarti dia banyak dong untuk kemudian membuat konten itu yang kemudian ditonton sama orang banyak. Kalau misalnya kita ngomongin orang yang modalnya rendah, ya yang paling rendah atau yang paling apa ya, no effort itu ya teman-teman misalnya yang misalnya nyomot dari video orang, terus habis itu di-upload lagi. Nah, itu tidak boleh, itu tidak etis ya. Balik lagi kalau misalnya soal nyolong di era digital itu memang semudah itu, cuman jangan dilakukan karena nanti balik lagi walaupun udah banyak yang nonton, tapi orang-orang itu akan lebih banyak yang nge-hate juga sebenarnya, dan takutnya malah jadi stuck nanti trafficnya kayak gitu. Terus habis itu freelance yang aku bilang tadi, kalau misalnya mau dapat yang dari luar negeri ya kalian bisa pakai Fiverr, kalian cari aja nanti di sana. Terus habis itu freelance juga banyak, kalau misalnya kalian mau cari kayak locker digital, locker menulis, locker desain. Nah, itu kalian kan bisa ngerjainnya di rumah ya, anywhere, anytime. Nah, itu contohnya untuk model bisnis digital di freelance sendiri. Modalnya juga variatif. Kalau misalnya desain itu sendiri kan kita tahu ya, kalau misalnya orang mau desain itu by tangan atau misalnya dia lewat elektronik gitu ya, dari Ibis Paint misalnya, atau misalnya teman-teman pakai aplikasi yang lain yang juga berbayar gitu, apalagi skillnya. Nah, itu kan modal variatif ya, bisa juga mahal juga untuk modalnya, tapi itu tadi itu menjanjikan, apalagi yang sesuai dengan passion dan juga hobinya teman-teman. Nah, terus habis itu kita ngomongin kunci sukses di era digital nih. Jadi kalau kita ngomongin dari tadi tentang kemudahan lah, tentang keuntungan lah, dan lain-lain sebagainya. BTW Bima ini banyak kenalannya ya. Tadi ada Karina Espa, sekarang ada siapa itu? Ayo siapa itu teman-teman itu yang ada di Bima? Ayo. Siapa itu teman-teman yang ada di foto profilnya Bima? Masa belum? Messi. George Floyd. Messi. God ya. God. GOAT.
Oke, jadi kalau kunci sukses di digital itu yang pertama pasti punya personal branding dulu. Tapi kadang ada juga nih yang malu-malu, Kak, aku malu-malu gimana cara aku personal brandingnya banyak juga kok yang sukses, tapi dia nggak nunjukin muka, cuman suara aja, terus habis itu kayak kata-katanya, terus habis itu dia bikin yang kata-katanya galau, misal dan lain sebagainya, bisa aja kok asalkan itu tadi konsisten, komitmen. Karena aku lihat nih ya, misal orang awalnya followersnya tuh dikit banget, cuman dia tuh benar-benar kayak setiap hari ada aja dia ngupload, tiba-tiba followersnya bisa aja 100.000 gitu, 200.000, ya itu tadi konsistennya emang yang susah. Terus habis itu kita juga bisa memahami platform. Di TikTok kita harus gimana, di Shopee kita harus gimana, di Instagram kita harus gimana. Terus kalau misal di LinkedIn kita harus gimana. Karena itu tadi dari orangnya jadi audiens juga berbeda-beda. Dan saranku nih kalau misalnya teman-teman ingin mencoba untuk ibaratnya ini ya, untuk bisa sukses di satu platform, kalian coba fokuskan di satu platform dulu. Kayak kalian coba pahami di platform itu tuh bakal viral kalau misalnya kayak gimana, bakal bagus kalau seperti apa. Kalau aku sendiri, aku lebih ke Instagram. Karena kalau di Instagram itu orang-orang sangat suka untuk melihat orang lain yang kayak, oh dia bagi tips and trick nih, oh dia itu serius nih, oh dia ternyata ada pencapaian nih. Orang-orang di Instagram itu biasanya lebih perhatikan konten yang seperti itu. Karena ya untuk ininya sendiri ya ada 25 tahun ke atas. Cuman kalau di TikTok sendiri, dia untuk audiensnya dari 15 tahun ke atas, makanya lebih suka yang fun, yang lucu-lucu. Terus habis itu jangan lupa juga buat bergabung di komunitas digital. Sebenarnya kalau kita ngomongin komunitas digital, kayak di kelas teman-teman aja nih ya, di informatika teman-teman, terus habis itu aku kayaknya udah lihat nih kelasnya. Kelas TI 23A2 ya, 23A2 Universitas Pelita Bangsa. Nah, ini udah masuk komunitas juga sebenarnya. Jadi teman-teman satu sama lain bisa saling sharing kayak, ini gue ada bikin ini nih, coba lu bantuin promosiin juga dong, coba lu coba dulu nih produk gue, atau kayak coba nih lu liatin konten gue, di like, comment, and share gitu. Terus jangan jangan lupa kalau misalnya kita mau sukses, konsisten iya, beradaptasi iya, dan tentunya jangan pernah takut gagal, karena kita tahu kalau perubahan teknologi itu cepat banget. Jadi ya bisa jadi kita udah berada di atas angin nih, tiba-tiba teknologi yang berubah, itu tiba-tiba ada platform baru lagi, ya orang-orang berpindah lagi ke platform yang lainnya, itu wajar banget. Jadi kita harus jangan takut gagal. Walaupun gagal memang sangat menakutkan ya teman-teman, cuman akan lebih menakutkan lagi kalau misalnya sampai tua nanti kita nggak jadi nyobain apa yang kita mau, dan akhirnya orang lain nanya kayak, ih lu ngapain aja sih selama ini gitu loh, ini teman-temanmu udah jadi ini itu, tapi karena kita ngerasa kayak, oh iya aku nggak pernah mau buat nyoba nih, akhirnya jadi merasa bersalah. Nah, terus aku bakal kasih tahu nih strategi untuk bertahan di tengah persaingan, bukan strategi bertahan di tengah hubungan yang tanpa kepastian ya. Itu jangan kayak gitu ya. Kalau ini kita strategi bertahan di tengah persaingan. Jadi yang pertama, temukan niche yang unik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin niche itu ya ada hubungannya juga dengan bagaimana teman-teman itu memposisikan diri kalian ingin dilihat dan kalian itu sukanya apa. Jadi apa yang kamu bisa dan apa sih yang pasar butuhkan. Jadi aku punya cerita nih, ada temanku yang sebenarnya dia tuh nggak ceria ya, nggak ceria dan nggak suka banget kayak ngobrol sama anak-anak. Tapi dia berusaha untuk menampilkan citra dirinya yang ceria di internet, yang bisa dongeng segala macam. Nah akhirnya dia banyak diundang itu jadi pendongeng. Tapi ternyata dalam hati yang paling dalam dia stres karena dia bilang, aku nggak suka banget padahal ketemu anak-anak, aku nggak suka banget, ini pusing tahu nggak, jadi suka sakit gitu. Terus habis itu jadi aku bilang, ya udah dari awal kenapa kamu bikin branding dirinya kayak gitu, orang kan ngundang kamu karena dikiranya kamu itu ceria, terus habis itu suka sama anak-anak, tapi kenapa kemudian kamu jadi ngeluh pas udah dapat job gitu. Jadi ya temukan niche yang unik. Jadi jangan lupa apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, jangan dipaksain kalau emang nggak mau, jangan dipaksain kalau emang nggak bisa, jangan dipaksain kalau emang nggak suka. Ada juga yang lucu tuh, temenku ada yang bilang kayak dia bisa translator jadi bahasa Jerman gitu kan, dia dapat freelance bahasa Jerman, gak tau aja dia itu bahasa Jermannya dia langsung ininya dari Google Translate gitu ya. Akhirnya pas orangnya yang nge-hire dia lihat ya dia bingung gitu loh, ini kenapa jadi berantakan kayak gini, katanya kamu bisa bahasa Jerman. Ya itu tadi, jangan bohong ya teman-teman, pokoknya apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, dan apa yang pasar butuh. Terus buat konten yang bernilai. Jadi kalau misalnya kita emang mau jualan kelas atau tadi ya webinar dan segala macamnya, ya pastikan kalau misalnya memang akan insightful, memang akan bermanfaat, dan memang akan membawa pengaruh positif supaya nggak ada beban moral juga. Terus optimalkan testimoni dan juga bukti sosial. Jadi kalau misalnya kalian jualan apapun itu, atau misalnya kalian bikin konten apapun itu, pastikan di komentar-komentarnya itu kalian itu membuat engagement yang membuat orang lain itu merasa kayak, oh aku deket nih sama dia, ih ternyata dia orangnya baik nih, baik di real life ataupun di sosial media. Jadi mereka nggak segan-segan buat komen-komen yang baik yang ada di Instagram atau yang ada di platform kalian, apapun itu, TikTok, YouTube,
Terus manfaatkan AI tools untuk bantu mengefisiensi, misalnya ada ChatGPT, Canva, CapCut, dan lain-lain. Nah, kenapa aku masukin AI tools di sini? Karena kita tahu kalau kita itu banyak kerjaannya ya. Kayak satu hari aja kadang ada yang ikut organisasi itu rapatnya satu hari ada 9 kali. Nah, itu gimana kalau dia mau jadi content creator? Nah, kita harus coba manfaatkan AI tools. Bisa tanya ya ke ChatGPT misalnya, coba buatkan kayak planning konten selama 30 hari dengan tipe aku adalah orang yang ceria, orang yang suka mengafirmasi dengan ini. Nanti habis itu dari ChatGPT jangan plek-plek dibikin dari ChatGPT-nya, tapi kemudian dicari kayak oh maknanya gini, ini bisa disingkatin lagi. Oh ini nanti bisa lebih komprehensifkan lagi. Terus juga Canva juga kan sekarang banyak banget ya fitur AI-nya kayak misalnya teman-teman nyoba buat nyari ini kayak bisa minta untuk desain kan dan apa-apa. Nah, sekarang Canva bisa. Terus habis itu CapCut juga. CapCut contoh kayak AI di dalam situnya misalnya kayak terjemahkan otomatisnya itu juga fitur AI kan. Yang awalnya kita harus satu-satu dengerin terus habis itu kita terjemahin gitu ya. Terus habis itu kita bikinlah subtitlenya. Tapi sekarang kan ada fitur AI di CapCut jadi kita kalau mau bikin subtitle nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Nah, terus habis itu jangan takut bikin versi jelek dulu karena kalau misalnya kalian nunggu sampai bagus sampai sempurna nggak mulai-mulai. Jadi jangan takut untuk bikin versi jelek dulu. Terus habis itu yang penting udah niat gitu ya, udah usaha. Terus kalian upload baru kemudian kalau misalnya memang ada saran, nah baru kemudian disempurnakan. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan akhirnya adalah jadi bisnis digital di era digital ini sebenarnya worth it atau enggak sih? Jawabannya adalah yes, bisnis digital itu sangat worth it teman-teman. Asalkan kamu, nah asalkan apa? Yang pertama mau belajar, karena balik lagi platformnya tambah banyak, toolsnya tambah banyak, kalau nggak belajar itu pusing nanti bingung. Terus yang kedua adalah konsisten berproses. Kalau misalnya nggak konsisten, orang lain bakal dengan cepat lupa. Kayak misalnya aku kenal nih sama orang juga nih, dia awalnya itu jualan, tapi dia tuh setiap jualan dia itu uploadnya 1 tahun ada kali cuma 2 kali. Akhirnya orang lain gak pernah beli di dia. Terus habis itu dia bikin status, ya Allah kenapa jualanku sepi. Terus akhirnya aku bilang, masalahnya lu kalau misalnya bikin status 1 tahun kadang 2 kali doang, yang mana orang tahu kalau misalnya lu lagi buka atau enggak. Makanya kalau misalnya itu kita harus konsisten. Terus habis itu jangan sampai orang ngerasa di ghosting gitu kalau misalnya beli di kita. Atau misal ketika kita jadi content creator ya usahakan kita tetap harus ada gitu ya, nampang gitu di digital atau di platform-platform yang dimana kita aktif. Terus kita harus mau uji coba, uji pasar, dan tentunya kita harus mau gagal dulu. Karena kalau misalnya kita udah nggak mau gagal duluan, ya pasti kita nggak akan mau mulai seperti itu teman-teman. Nah, jadi apa sih kesimpulannya dari webinar kita hari ini? Jadi bisnis digital di era sekarang itu tentunya masih sangat worth it karena menawarkan akses pasar yang luas, modal awal yang terjangkau, dan dukungan teknologi yang tentunya terus berkembang. Namun tentunya teman-teman, peluang ini tuh datang bersama tantangan seperti persaingan yang ketat lah, trennya berubahnya cepat banget, konsumennya makin kritis, salah sedikit nanti viral, salah sedikit nanti diomongin. Kuncinya tentunya bukan terletak pada kesempurnaan, tapi balik lagi tadi, terletak pada konsistensi, keberanian teman-teman mencoba, dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi, jika kamu siap bertumbuh bersama zaman dan tidak takut memulai dari hal yang kecil, maka bisnis digital ini bukan cuma layak dicoba, tapi justru jadi pilihan yang strategis untuk masa depan teman-teman. Siapa tahu kan habis dari sini gitu ya, nanti pas lulus kuliah atau bahkan di perkuliahan sendiri ada yang omsetnya sampai miliaran atau jadi crazy rich gitu lah, karena mendalami untuk bisnis digital ini. Apalagi kalian dari informatika kan, luar biasa ini. Berarti udah apa ya, orang lain tuh bakal mikir kayak, wih dari informatika nih, wih dia terpercaya banget nih kalau bawain tentang materi ini nih. Oh dia ternyata anaknya pinter nih, udah deh aku follow deh akunnya, oh dia jual produk apa ya udah aku beli nih karena percaya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus percaya pada kemampuan diri sendiri, karena balik lagi semua orang punya keunikannya masing-masing, dan jangan takut untuk terus berbisnis, jangan takut untuk terus mencoba di era digital sekarang ini. Itu aja dari aku, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Messi. Mana nih Bang moderatornya, Bang Dimas? Iya, Ada. iya. Iya, makasih buat Kanisa atas materi yang sudah disampaikannya. Juga makasih juga buat Bang Messi udah hadir di webinar kita pada hari ini. Sama-sama, Mas. Ini webinar hari ini benar-benar daging banget, benar-benar isi banget ya webinar kita hari ini tentang bagaimana kita menjalankan bisnis digital di era digital yang penuh persaingan ini. Oke, itu dia tadi penyampaian materi dari Kanisa.
Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan raise hand, terus on mic, terus nyalain kameranya lalu bertanya. Atau yang punya masalah sama audio atau punya masalah sama visualnya atau kameranya bisa nanya lewat kolom komentar, nanti bisa saya sampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, Mas Dimas, sebelum pertanyaan saya mau masuk sedikit nih terkait komentari sedikit ya terkait materi tadi dari Manisa dan mungkin nanti untuk motivasi teman-teman juga semuanya. Oke ya, tadi narasumber Mbak Nirsa ini, tadi siapa panggilannya Mbak? Mimi ya? Oke, Mbak Mimi ya. Iya, Mimi apa betul. Mimi? Mimi ya, Mimi. Oke, jadi Mimi biar gampang ya manggilnya ya, Mbak Mimi ya. Jadi personal branding itu memang sangat penting ya dalam diri kita masing-masing terutama gitu. Apalagi di era bisnis ya ataupun di dunia bisnis gitu. Oke, sebenarnya bisnis itu tidak harus kita menjual produk ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ismi. Mbak Mimi ya, oke. Jadi kita ini kan apalagi di anak-anak kalian ini kan sebagai mahasiswa teknik informatika nih, gimana cara kalian bisa membuat jasa misalkan atau website dan lain sebagainya untuk bisa mungkin membantu orang-orang yang ada di sekitar lah, ada pebisnis-pebisnis yang ada di sekitar kalian gitu. Apalagi kan bisnis sekarang itu kan kita sebenarnya lebih sangat dimudahkan ya, apalagi sekarang bisnis itu tidak perlu modal. Mungkin kalau dulu kita bisnis harus beli produknya dulu gitu kan. Sekarang kan apalagi di bisnis digital ini kita tidak perlu lagi bisa lah bisnis tanpa modal itu sangat bisa sekali. Gimana kita memanfaatkan platform yang sudah ada mungkin kan bisa pakai Shopee atau apa ataupun kita menjual produk orang di aplikasi kita sendiri atau apa ya bisa disebut dengan nama reseller misalkan seperti itu kan gitu atau tadi kan bisa menjual jasa atau apa kan sekarang kan banyak sekali nih gimana cara kita membuat logo gitu kan membantu orang-orang yang kesulitan membuat logo. Apalagi teman-teman sekarang di era digital sekarang sangat mudah sekali kalian membuat memanfaatkan AI tadi kan AI yang ada yang sudah ada saat ini gitu. Jadi kalian itu tidak hanya memanfaatkan AI itu cuma buat bikin tugas gitu kan ataupun bikin apa yang diperintahkan oleh dosen menggunakan AI. Nah, gimana cara kalian memanfaatkan AI ini untuk ya tadi terjun di dunia bisnis seperti ini. Ya gimana cara kita mencari peluang lah. Peluang itu ada sebenarnya di sekitar kita. Gimana cara kita menemukannya saja seperti apa gitu. Apalagi di kampus nih. Kalau dulu saya waktu zaman saya kuliah, dulu kan susah sekali kita membeli pulsa ya kan. Membeli pulsa itu sangat susah. Nah, dulu saya sempat bikin kaos Irpansel dulu bikin di kampus. Saya jalan kaosnya jadi ada tulisan Irpansel 10 pulsa sekian berapa pulsa sekian. Jadi teman-teman tuh bisa melihat gitu. Nah, itu kan cara saya marketing ya kan, bikin kaos gitu Irpansel beli pulsa sekian ini sekian. Jadi di kampus tuh saya jalan sambil jualan pulsa kayak gitu kan. Itu kan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita ya. Apalagi di era digital sekarang ini sangat mudah sekali untuk kalian menemukan peluang. Gimana cara kalian aja nih kreatif kalian. Karena ya mungkin yang paling sulit itu bukan dari cara cari peluang ya, tapi cara kita untuk memulai. Nah, mungkin gimana sih triknya nih cara kalian itu untuk bersemangat gitu. Apalagi di konten kreator itu kan pasti yang diperhatikan pasti konsistensi ya kan. Baru webinar sedikit aja ini udah capek gitu kan. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang nih ya kan. Baru bikin video 1-2 udah capek gitu. Padahal mereka hanya melihat kesuksesan konten-konten kreator saja tapi tidak melihat prosesnya seperti apa gitu. Sama halnya seperti saya ya. Saya juga kebetulan terjun juga ke dunia YouTube. Ternyata di YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Harus konsisten setiap hari bikin konten gitu kan, ngedit konten, sedangkan kesibukan kita banyak gitu kan. Nah, itu akhirnya saya stuck juga gitu. Ya, tapi walaupun kita upload video, tapi kalau tidak menarik gitu kan, ataupun tidak apa namanya ya, tidak menarik lah itu juga bakalan kesulitan juga kan untuk bisa rame videonya gitu aja. Mungkin itu aja dari saya. Silakan teman-teman yang lain kalau mau
ada yang mau bertanya, ya silakan nih memberikan kesempatan besar nih kita kepada Mbak Mimi mungkin bisa bertanya peluangnya seperti apa. Itu gimana sih kita mungkin teman-teman ini biar semangat nih untuk berbisnis itu dimulainya seperti apa? Mungkin bisa bertanya kepada Mbak Mimi. Itu aja. Terima kasih ya Mbak Mimi ya untuk sharingnya kepada teman-teman kelas TI 223 ya, A2 gitu. Itu Terima aja ya, kasih Mbak banyak. Mimi ya. Tadi Masya Allah sangat Ya. memotivasi nih, luar biasa Pak Irfan. Keren banget ternyata Pak Irfan YouTuber, Masya Allah. YouTuber pemula. Oke. Kayak YouTubernya sih tidak kontennya konten hanya pengen niatnya sih hanya nyimpan dokumentasi tentang kegiatan keluarga saya saja gitu Mbak, tapi di-upload di YouTube gitu. Niatnya seperti itu gitu. Oke. Ayo teman-teman silakan. Kesempatan untuk bertanya. Monggo silakan. Mas Dimas silakan. Lanjut Mas Dimas. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, baik teman-teman yang punya pertanyaan mungkin untuk ditanyakan silahkan untuk present. Oh iya, silakan Mas Yudi. Mbak Sardika dulu itu kayaknya mau nanya duluan deh. Oh, Sartika dulu. Ya udah, silakan Mbak Sartika untuk dimulai lebih dulu pertanyaannya. Oke, makasih banyak udah dikasih waktu sebelumnya. Maaf nggak bisa on cam karena nggak bisa pasang background, nggak tahu kenapa di aplikasinya. Halo Kak Mimi. Sore. Halo Tika, hai. Oke, saya Sartika Agustin dari kelas A2. Sebelumnya izin bertanya Kak Mimi, terlepas dari adanya bisnis elektronik atau digital dan bisnis offline, gimana sih cara Kak Mimi untuk memulai semuanya? Karena Tika pribadi kadang suka mikir gitu, pengen jualan sama temen gitu bareng, tapi sampai sekarang nggak jalan-jalan. Nah, kalau dari pengalaman Kak Mimi itu selama ngembangin bisnis Kak Mimi, gimana ya Kak? Apa dulu yang harus dimulai? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Sartika. Mungkin aku izin langsung jawab ya pertanyaannya. Tadi Dimas, aku izin untuk langsung jawab ya. Jadi untuk Sartika sendiri, ini teman-teman untuk cerita juga ya. Jadi awal mula aku berbisnis ya, awal mula banget dari aku berbisnis. Jadi mungkin aku cerita dari latar belakang keluarga aku dulu. Jadi untuk mamaku itu sebenarnya adalah kontraktor teman-teman. Dan kita tahu ya kalau misalnya kontraktor itu kadang ada beberapa proyek yang memang harus ditalangin pakai uang sendiri. Dan pada saat itu mamaku sedang ikut proyek yang dari pemerintah, dan waktu itu mamaku nalangin dan entah kenapa, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba proyeknya udah selesai, itu uang masih ada beberapa M yang belum dibayar. Nah, karena ada beberapa yang belum dibayar itu, akhirnya waktu itu aku sampai mamaku gitu ya, keluarga aku sampai jual rumah, terus habis itu jual mobil, terus habis itu jual motor. Nah, dari situ kemudian mulailah mamaku itu kan masakannya enak-enak ya, mamaku masakannya enak-enak. Terus habis itu aku bilang ke mamaku, "Ma, jangan sedih, udah nanti kalau misalnya mau jual makanan saya bantu gitu." Kalau misalnya di Kalimantan Selatan tuh bahasanya ulun ya. Aku tuh lama tinggal di Kalimantan Selatan, teman-teman. Jadi waktu itu pas aku lagi di Kalimantan Selatan, aku bilang kayak, "Ma, kalau misalnya ada apa-apa bilang aja, ayo jual makanan aja, ulun bantu." Jadi awal mula banget jualan makanan itu adalah pas kemudian rumahnya udah dijual ya, terus habis itu kita pindah ke rumah yang lebih kecil, terus habis itu juga waktu itu jadi motornya ya satu gitu buat kemudian jadi transportasi. Dulu awalnya ada mobil lah, ada motor, terus habis itu rumahnya lebih bagus, tapi karena memang harus membayar gitu ya, karena ketika bayarannya tuh ber-MM nggak keluar tentunya bagi tukang-tukang ada yang udah perlu haknya ya kan, maka kewajiban mamaku untuk membayar. Nah, jadi akhirnya ya kita coba untuk pada saat itu berjualan, kita keliling. Pas saat itu apalagi kita di tetangga yang baru, banyak yang nyinyirin lah, banyak yang sinisin kayak, "Ih, itu tetangga yang baru ini jualan doang," gitu-gitulah, pokoknya diejek-ejek segala macam. Cuman satu hal yang aku pikirkan pada saat lagi bantu mamaku ngejualin makanan itu ya, apalagi mamaku menurutku makanannya enak-enak, adalah bagaimana sih caranya biar mamaku tuh bisa semangat lagi, gimana sih biarnya bisa bantu ekonomi keluarga gitu. Nah, dari situ keterusan lah sampai kemudian aku SMA. Sampai aku SMA
waktu zaman aku SMA itu, walaupun aku asrama pas lagi weekend, terus habis itu setiap weekday juga aku tuh udah buka open PO kayak weekend nanti mamaku datang nih, ini kira-kira pada mau mesen apa aja. Nah dari situ aku makin suka berbisnis tuh, karena aku ngelihat kayak, oh di SMA ternyata banyak nih teman-temanku yang suka sama produk mamaku. Terus habis itu kalau misalnya kalian lihat Instagramku ya, Instagramku Nirsa Ismail Amanda _ nanti aku tulis di situ follow atau fallback. Siapapun yang follow atau fallback aku sangat suka ya, kalau misalnya ada yang follow aku akan langsung fallback. Nah terus habis itu kalian bisa lihat juga kayak awal mula kayak misal aku jualan pas di SMA, aku kayak bawa-bawa kontainer sendiri karena waktu saat itu mamaku ya duduk aja, aku aja yang nawarin gitu loh, mamaku cukup masaknya aja. Nah habis aku dari SMA itu, aku kan kemudian karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku pindah ke Jakarta. Aku sekarang di Jakarta, terus habis itu pas aku di Jakarta, aku mikir, oke ini kan aku mulai dari awal lagi nih, kira-kira aku harus seperti apa? Akhirnya aku coba untuk bikin Instagram, aku bikin Instagram The Best Frozen Food and Catering. Nah itu pas aku awal banget maba, waktu aku jadi maba, aku bikin lah itu akun Instagram The Best Frozen Food and Catering. Nah pas aku bikin akun Instagram itu, kaderullahnya banget nih, alhamdulillahnya banget, aku kenal dengan seseorang yang waktu itu dia jadi juara pemuda pelopor, tapi dia pemuda pelopor di bidang sosial dan budaya, dia yang punya Sanggar Betawi Portal. Nah dari situ dia ngajakin aku, Mi, kamu kan punya bisnis nih frozen food and catering gitu, kamu coba aja ikut lomba pemuda pelopor. Bidang apa? Kata aku kan, terus kata abangnya bidang pangan. Terus aku cobalah untuk mencoba ngurus itu ke kelurahan, waktu ke kecamatan, di mana-mana. Karena kan harus ada nomor induk berusaha, harus ada sertifikasi halal, harus masuk Jakpreneur. Waktu itu aku benar-benar baru banget ke Jakarta dan aku harus ngurusin semuanya gitu. Walaupun memang aku aslinya Jakarta ya, jadi di sini juga sudah ada rumah di Jakarta. Nah cuman ya itu tadi tetap aja mundur-mandir kayak, oh ini pertama kali ke Jakarta lagi, kok ngurusinnya langsung banyak. Nah terus habis dari situ aku kayak ngurusin, oh ada sertifikasi halalnya nih, udah ada NIB-nya. Dari situ aku makin pede buat kemudian masuk ke kayak apa ya, ada yang namanya Rantangin. Rantangin itu kayak aplikasi khusus untuk orang-orang yang punya catering. Terus juga masuk ke aplikasi catering pemerintah namanya e-order. Terus juga masuk ke Jakpreneur juga. Nah dari situ alhamdulillah banyak pesanan yang masuk. Jadi kalau dari aku sendiri sih, buat Vika sendiri, kalau misalnya kamu lagi bingung memulainya dari mana, kadang memang kita harus merasakan satu hal dulu, satu kejadian dulu yang membuat kita merasa kita nggak punya cara lain selain bergerak. Kita nggak punya cara lain untuk hilang atau keluar dari kesusahan ini kecuali kita mencoba gitu. Gitu juga sebenarnya kalau misalnya pun hidup kita saat ini masih baik-baik aja, setidaknya kita sampaikan kepada diri kita kalau misalnya kita berusaha lebih dari saat ini, pasti akan ada banyak hal lagi, hal baik yang akan datang kepada kita, apalagi kita niatnya udah baik. Jadi kalau dari aku gitu, untuk cerita awal mula aku kemudian kenapa berbisnis cateringnya, terus habis itu bisnis cateringnya aku masukinnya di digital gitu ya, aku tawar-tawar di Instagram dan lain sebagainya. Seperti itu Tika. Cuman kalau misalnya untuk konten kreator sendiri itu awal mulanya dari aku jadi juragan catering juga sebenarnya. Jadi kayak aku mikir, oh gimana ya biar orang-orang pada mau beli biar lucu gitu. Jadi kan jarang ya ada orang yang jualan catering terus tapi bajunya kayak lucu-lucu gitu. Terus habis itu juga karena kan aku bajunya rada-rada nyentrik kan. Jadi setiap aku nganterin pesanan bajunya juga tetap begini kayak warna pink lah, kuning lah, apalah. Terus habis itu aku masukin lah di Instagramku. Jadi biar orang itu tahu kayak, oh ini dia benar-benar lucu banget nih. Dia kayak punya brandingnya sendiri, nganterin pesanannya tuh tetap dalam outfit yang kayak gitu. Terus habis itu ternyata untuk kemasannya juga lucu, warna-warni gitu. Jadi ya jarang-jarang lah, lebih cocok gitu buat anak muda. Itu sih kalau dari aku Tika, apakah terjawab? Sangat terjawab, Kak. Makasih banyak atas motivasi dan pengalaman yang Sama-sama Tika, makasih juga berkesannya. pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, thank you. Ya, Kak, makasih juga. Oke, terima kasih Kak Tika sudah bertanya. Lanjut, tadi ada Mas Yudi ya yang mau nanya, bisa langsung dilanjut Bang Yudi pertanyaannya. Ya. Ya izin mungkin sambil yang lain nyiapin pertanyaan sambil ngobrol santai aja ya. Berarti sekarang Mbak Nirsa pegang satu bisnis berarti ya? Betul, betul. Jadi aku owner The Best Frozen Food and Catering. Itu udah ada karyawan apa gimana? Apa Iya, masih udah ada. Alhamdulillah, sekarang udah ada 10. Mungkin nanya lebih ini ya, personal ke apa? Ke bisnisnya. Kalau misal nih misal riset gitu, riset dari bawah lagi buat Mbak Nirsa, apakah masih pengen mulai masih di F&B gitu? Terus juga kalau udah mulai nih, kan sekarang udah paham nih tahap-tahap bisnisnya kayak gimana, misalnya mulai riset ke awal apa yang perlu di prepare gitu, dan
buat teman-teman yang mau di F&B tuh misalnya nih punya kesempatan rekrut karyawan, kira-kira Mhm. 2 karyawan pertama yang bakal direkrut tuh megang apa, job desk-nya apa, gitu. Jadi kayak blueprint lah dari awal, Oke. prepare apa, kalau mau rekrut karyawan harus indikatornya apa nih, biar bisa kita rekrut dua orang pertama kira-kira job desk-nya Oke. apa pertama. Terima kasih sebelumnya Yudi pertanyaannya. Seru banget nih pertanyaannya, keren ya. Jadi pertama adalah kalau misalnya diputar waktu lagi aku tetap bakal berkecimpung di dunia F&B karena balik lagi adalah awal mula aku masuk ke F&B itu awal mulanya motivasinya inspirasinya adalah mamaku. Karena mamaku itu masakannya enak-enak tapi mamaku nggak pernah mau jualin dan waktu itu karena ada hal yang bikin kepepet jadi harus jualan makanan. Akhirnya jadi ya udah aku bantuin mamaku untuk jualan makanan itu. Terus habis itu untuk proses-proses untuk F&B sendiri menurut aku yang penting banget ya ketika kita ngomongin tentang F&B itu sebenarnya adalah dari segi kesiapan kita. Dari segi kesiapan itu misalnya apa aja? Dari segi sarana dan prasarana buat F&B itu sendiri. Kayak misal kita juga nggak bisa maksain kalau misalnya ternyata dapurnya memang kurang higienis misalnya. Atau misal dari kita sendiri ternyata cepet capek orang dan lain sebagainya. Jadi kita tuh harus punya SOP. Yang penting banget itu kita harus ada SOP-nya dulu. Misal ada orang mau mesen banyak. Kita harus kasih SOP misalnya H-7 kamu baru boleh mesen segini kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nerapin SOP apalagi di perusahaan F&B ya nanti bakal chaos gitu loh karena aku juga punya pengalaman waktu awal-awal mulai terus habis itu juga banyak yang mesen terus habis itu kayak mereka mesennya H-2 H-1 dan aku iya aja dengan bodohnya dan itu kacau banget chaos jadi kayak dari awal tuh harus ada SOP-nya terus habis itu harus ngasih tahu kayak oh ini berarti H-7 terus habis itu DP-nya berapa terus habis itu nanti perjanjiannya gimana nanti pengantarannya juga bakal seperti apa apakah diantar atau gimana dan seperti apa dan kalau misalnya memang harus ada biaya tambahan ya kasih tahu jangan sampai kalian malah jadi nombok karena dulu kesalahanku juga pas lagi mulai bisnis F&B ini adalah aku sering nombok karena ingin membahagiakan customer gitu loh jadi kayak oh akhirnya aku bikin semurah mungkin padahal ongkirnya tuh harus pakai apa ibaratnya gokar misalnya terus habis itu harus pakai mobil terus habis itu mobil itu kan padahal bensinnya aja udah mahal terus habis itu aku harus nganterin ke tempatnya juga jadi kita ya jangan ragu-ragu untuk nambahin biaya kalau misalnya memang ada tambahan-tambahan biaya operasional yang lain terus habis itu kalau misalnya ada 2 orang pertama yang direkrut kalau dari aku sendiri yang pertama adalah juru masaknya ya juru masak yang utama itu udah pasti harus banget karena satu kalau misalnya bukan orang profesional yang masak which is kalau misalnya mamaku sendiri aku kalau misalnya mamaku sendiri itu dia memang udah jago ya masaknya terus habis itu dulu juga pernah kerja juga jadi lucunya mamaku tuh walaupun mamaku kontraktor waktu dulu juga pernah kerja di restoran jadi mamaku tuh emang enak masakannya terus habis itu yang kedua adalah selain juru masak yang kedua adalah dari orang yang jadi marketingnya jadi harus ada koordinator dari marketingnya itu sendiri jadi yang pertama juru masaknya yang kedua ada marketingnya itu sendiri nah kalau misalnya 2 orang ini udah ada aku yakin kalau misalnya bisnis itu akan berjalan dengan baik karena satu yang dari juru masaknya udah belajar dengan cara quality assurance-nya ya kayak QA-nya kalau misalnya makanan itu penting banget juga ada QA-nya jadi juru masaknya itu memang harus yang profesional dia ngerti QA-nya gimana karena kalau misalnya juru masaknya nggak profesional oke makanannya enak tapi ternyata di tempatnya banyak rambut lah terus habis itu ternyata kurang higienis lah ternyata dia lupa masukin tisu segala macam ya bakal jadi jelek juga nanti citra brandingan F&B-nya terus habis itu yang kedua ya itu tadi yang aku bilang ya marketingnya ada yang marketingnya karena kalau misalnya di sana apapun makanannya kalau misal nggak ada orang yang mau coba promosiin nggak ada yang marketingin gitu ya terus habis itu nggak ada yang mau untuk jadi wajah utama perusahaan ya pasti nggak bakal ada yang kenal juga sama produknya itu sih dari aku Yudi untuk jawabannya apakah terjawab Jawab Kak. Berarti oke kalau disuruh hire 2 orang pertama 1 orang produk sama 1 orang marketing berarti betul Waduh. sekali betul Sama berarti udah berapa tahun Kak di F&B di catering aku dari 2018 7 tahun iya berarti. iya itu kalau misal seriusnya lah kalau misal seriusnya dari 2018 tapi kalau misalnya kita tarik mundur sebenarnya aku di F&B itu udah dari 2012 Oke. Boleh iya boleh di-spill gak nih kayak kerugian terbesar gitu. Kalau ngomongin profit mah kan relatif iya tuh namanya bisnis. benar-benar Tapi kalau di kerugian F&B terbesar ya dari mana aja nih kerugiannya terus terbesar berapa gitu. Bisa biar ada gambaran lah teman-teman yang mau masuk ke F&B. betul. Jadi kerugian terbesar itu kalau di aku sendiri, sumpah ini
aku itu tadi pentingnya SOP ya. Jadi waktu itu pernah ada yang pesan banyak banget sampai ada 15.000 waktu itu aku ingat buat acara. Lagi dan lagi acara pemerintah. Aku nggak tahu kenapa. Acara pemerintah. Nah, terus habis itu dia udah DP. Dia DP buat 5.000 pesanan pertama tuh. Dia pesan yang harganya 20.000. Nah, which is masih ada harga 10.000 pesanan yang harusnya dia lunaskan kan. Dan aku percaya banget sama orangnya waktu itu. Aku percaya banget sama orangnya kalau misalnya dia bakal ngebayar. Nah, ternyata setelah pesanannya dikirim, out of nowhere tiba-tiba dia hilang, terus habis itu pas aku cari-cari orangnya, aku bilang kayak tolong dong di TF Kak, tolong dong ini di TF dan lain sebagainya. Dia selalu beralasan dia sakit lah, terus habis itu dia nggak bisa TF lah, terus habis itu dia inilah itulah, terus habis itu aku cobalah tanya ke teman-temannya dan ternyata pas habis aku tanya ke temannya dia ternyata emang suka nipu. Jadi emang salah banget sih aku di situ. Jadi waktu itu sampai 200 juta itu sampai 200 juta karena dia cuma DP 5.000 pesanan pertama, 10.000 pesanan yang lain nggak dibayar, padahal itu udah dikirimin semua makanannya. Jadi buat teman-teman ruginya emang banyak banget kalau misalnya kita nggak ada SOP-nya, dan di situ aku sedih banget asli, kayak astagfirullahaladzim ada orang kayak gini, karena aku kira kayak orang dari pemerintah misalnya, walaupun kita mungkin nggak ada SOP yang tertulis ya kayak oh ya udah lunasinnya sekarang atau apa ya, mereka nggak bakal mikir gimana-gimana. Cuman ternyata ya memang harus diawasin lagi dan emang harus jelas dari awal. Dan kalau misalnya aku sendiri sih nyaranin banget buat teman-teman yang ada di FNB, kalau misalnya ada yang mau DP duluan ya udah nggak apa-apa. Cuman pastikan kalau misalnya orangnya memang bisa dipercaya, jangan lupa buat dicek di get contact dulu gitu. Karena salahnya aku adalah waktu aku awal-awal terima pesanan itu aku nggak nyari orangnya tuh namanya di get contact karena aku merasa kayak semua orang tuh baik. Jadi ternyata banyak juga yang suka nipu-nipu kayak gitu dan masih ada gitu loh. Jadi itu sih kalau dari aku, Yudi. Berarti dari loss-nya 200 juta kita tahu lah profitnya berapa gitu. Kenapa? Nggak kedengeran? Mungkin kalau dengar loss-nya udah 200 juta, kita udah bisa bikin gambaran lah profitnya berapa gitu dari bisnisnya. Iya, gitu. Ya gitu Yudi ceritanya. Makanya teman-teman di sini pokoknya mah kalau jadi pengusaha itu selain kita harus pintar bertaktik juga kita harus detail. Kita nggak boleh sampai ada yang kelewatan gitu, karena kalau sampai ada yang kelewatan padahal cuma dikit aja itu kan padahal cuma masalah kita lupa ngecek di get contact dan kita tuh nggak bikin SOP ya. Cuman ternyata bisa banyak banget ruginya gitu. Berarti buat sekarang pure pakai modal sendiri atau ada investor yang masuk atau gimana, Mbak? Enggak, alhamdulillahnya modal sendiri. Karena alhamdulillahnya juga kenapa aku bisa bilang modal sendiri, karena balik lagi uangnya muter dan alhamdulillanya mamaku udah mulai proyekan lagi dan udah dapet lah, maksudnya nggak ditipu lagi kayak waktu itu. Jadi ya kalau misalnya kita ngomongin investor, kalau misalnya duit dari yang perputaran itu udah habis ya balik lagi aku ke mama sama papa aku gitu. Jadi nggak ada investor dari luar gitu. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, yang mau masuk ke FNB, kamu yang secara garis besar bisnis nih, mungkin bisa langsung nanya aja. Ini udah ada nih di kolom chat nih aku lihat. Oh iya, boleh. Saya ini aja, saya yang bacain. Boleh. Tadi dari Irfan Gunawan nih. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis digital yang efektif? Satu, itu berarti strategi bisnis digital efektif. Dua, peran sosial media nih di bisnis digital itu sendiri. Jadi udah satu kesatuan sih. Berarti iklan di sosmed yang efektif gitu. Simpelnya gitu, Pak. Kurang lebih. Tunggu. Oke, halo, apakah terdengar suaraku? Dengar. Kedengeran jelas, Kak. Alhamdulillah. Jadi izin menjawab ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Irfan, pertanyaannya keren banget. Aku bakal jawab dari yang pertama dulu. Bagaimana sih perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis digital yang efektif dan apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, aku itu selalu bertanya kepada diriku sendiri dari sumber daya manusianya dulu. Jadi faktor yang pertama yang harus aku lihat adalah dari sumber daya manusianya dulu nih. Kira-kira sumber daya manusianya apakah memungkinkan atau tidak? Kayak misalnya kita pengen strategi bisnis digital kita yang benar kayak luas banget, yang masif banget, tapi ternyata marketingnya yang ada di perusahaan aku misalnya ternyata cuma aku doang yang bisa bikin konten-konten kayak gitu. Karena kalau boleh jujur karyawanku tuh 10 itu tuh semua adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu itu fokusnya memang adalah di packingnya, terus habis itu juga di masaknya. Jadi kalau
misalnya untuk owner, terus habis itu untuk digital marketingnya, nah itu aku semua. Cuman kalau misal bales-balesin, ada juga yang bantuin. Nah dari situ juga faktornya harus dipertimbangkan juga. Ya udah berarti kita coba untuk bikin kontennya, Oke, kita nggak bisa akan setiap hari, cuman pastikan 1 minggu itu minimal banget 2 kali ada konten yang diupload. Terus habis itu biar gampang, karena sumber daya manusia yang bisa ngupload, yang edit-edit, yang marketingin itu cuma 1 misalnya, ya udah kalau kayak gitu berarti kita setiap ada habis antar pesanan dan apapun itu ya udah masukin status aja, masukin Snapgram, ya masukin status WA supaya orang-orang bakal tahu tanpa aku harus kayak effort lebih untuk kayak ngedit yang gimana banget gitu. Terus habis itu faktor yang kedua, tentunya kita harus lihat dari pendapatan kita ya, dari ya pengeluaran dan juga pemasukan kita. Jadi kadang-kadang kita tuh sebagai orang yang punya bisnis, kita pengen bisnis kita tuh besar, bisnis kita tuh luas, bisnis kita itu makin dikenal orang banyak. Jadi kita berusaha untuk membuat kayak inovasi-inovasi setiap harinya gitu ya. Gimana sih kemasannya biar makin bagus gitu, misalnya kayak oh berarti harus kayak gini kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri faktor dipertimbangkan itu harus itu dulu, karena apa? Aku jujur aku pengen banget kemasan Dabes itu semuanya itu padahal kemasan cetak ya, kemasan cetak yang kayak ada logonya gitu ya di seluruhnya gitu, yang beneran ada di kardusnya. Nah, tapi mamaku itu bilang kalau misalnya kamu mau kayak gitu, itu biasanya mahal, terus habis itu kita juga harganya pasti kita naikin lagi. Ya udah kalau misalnya buat sekarang, kalau misalnya yang harganya 30.000 ke atas baru pakai kemasan yang cetakannya itu memang full semuanya. Tapi kalau misalnya buat pesanan yang harganya 10.000 kan di aku masih ada yang harga 10.000 ya, 10.000, 15.000, 20.000. Nah itu kemasannya ya udah kemasan biasa tapi ditempelnya stiker logo kita aja. Jadi harus dilihat dari pemasukannya juga. Terus setelah faktor itu juga kita harus lihat dari faktor ini juga, dari faktor geografis kita entah kita mau mengantarkan barang kemana gitu ya, terus habis itu dari segi geografis kita itu dekatnya sama orang-orang yang seperti apa. Nah aku ada cerita juga faktor-faktor harus kita lihat dari geografisnya itu ketika aku dapat pesanan waktu itu buat kegiatan Jumbara itu kan di ini ya, di wilayah yang Bogor situ, wilayah Bogor, aku masih di wilayah Bogor. Terus habis itu pas ke sana itu ternyata kan medannya tuh jauh banget ya, dan ternyata mobil yang nganter ke situ itu otomatis dia bakal nunggak kayak apa ya, jadi pas nyampe di sana itu makanannya berantakan. Jadi pas aku itu benar-benar nyaranin banget kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain dipikirin dulu, karena awalnya aku kayak mikir kayak oh pastilah bagus lah nanti yang ngirimin kan Gokar juga pasti abangnya bertanggung jawab, tapi kan makanan ditaruh di belakang kan, terus habis itu abangnya kan fokus nyetir. Jadi kan aku tidak perhatikan hal itu, ternyata dapat komplain lah waktu itu, dapat komplain kalau misalnya ada beberapa makanan yang kebalik ya. Jadi itu harus dipikirkan juga untuk faktor-faktornya. Kalau menurut aku sih yang penting itu ya kayak strategi bisnis digitalnya sendiri. Kenapa aku bilang itu masuknya ke strategi bisnis digital? Karena balik lagi kalau digital itu kan kita tuh nggak terlalu tahu medannya ya. Kita nggak selalu tahu medannya karena semua yang masuk itu ya memang dari ini, yang dari orang gitu loh, dari orang, dan kita nggak ketemu orang secara langsung. Jadi kadang ketika kita mikir oh ini gampang aja lah, ternyata medannya sulit dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itu sih menurut aku yang penting buat dipertimbangkan. Terus juga apa sih peran sosial media dalam bisnis digital dan bagaimana perusahaan dapat manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Kalau dari aku simpel aja nih untuk sosial media dalam bisnis digital. Sosial media itu adalah tonggak utama dalam satu perusahaan dalam bisnis digital ini. Karena sekarang orang-orang itu mikir transparansi, kita mikir bakal boycott produk atau enggak itu dari pembawaan dia di media sosial. Aku ingat banget waktu itu ada satu brand gede yang si Instagramnya ini nggak sengaja nge-like orang, aku nggak tahu ya dia secara intensi atau enggak, tapi pokoknya itu mengakibatkan kemarahan, termasuk aku juga. Dia nge-like kayak postingan yang berhubungan dengan apa ya, kayak dia tuh mendukung tentang adanya genocide gitu, lupa ada genocide. Nah karena nggak sengaja itu si Instagram akunnya ini nge-like postingannya kayak gitu, orang-orang ngelihat, orang-orang SS, orang-orang ribut. Nah akhirnya brandnya itu diboykot, terus bilang jangan, ini ownernya gini gitu, ownernya Zionis dan segala macamnya. Nah jadi itu benar-benar sebagai tonggak utama perusahaan. Jadi gimana sih cara perusahaan dapat memanfaatkannya? Pertama adalah ya udah kamu coba cari branding tentang perusahaan kamu coba untuk bikin kayak oh peletnya gimana buat Instagramnya yang menonjolkan perusahaan kamu banget, yang menonjolkan ya bisnis kamu banget. Terus habis itu jangan lupa nih buat teman-teman, misalnya kalian lagi pengen bikin konten, sebenarnya nggak usah banyak pikir ya kalau konten sekarang itu, sekarang konten yang sering viral itu justru malah yang lucu-lucu gitu ya. Bahkan di Instagram pun juga sekarang konten-konten jualan yang banyak yang lucu-lucu itu juga kayak, tau gak sih yang kayak gue tunjukin rumah ini, yang orang jualan rumah itu pada tahu kan. Nah dari situ aja kayak oh ini lucu-lucuan nih, nggak taunya bakal banyak. Jadi cara memanfaatkannya sebenarnya
konsisten ya, cara memanfaatkannya dengan cara konsisten, karena mau kontennya sebagus apapun, dimanfaatkannya tuh setotalitas apapun, kalau nggak konsisten, kayak misal hari ini upload, setahun kemudian baru upload, yang nggak yang mau lihat Instagram dari bisnis atau perusahaan kalian. Itu sih kalau dari aku untuk peran sosial media dalam bisnis digitalnya. Jadi dia tuh kayak tonggak utama perusahaan gitu loh. Karena jujur nih ya, walaupun makanannya misalnya nggak terlalu enak-enak banget nih ya, cuman ternyata dia itu bagus tuh dari cara dia menyikapi customer, terus habis itu dia juga afirmasinya oke, sosial medianya juga melihat ada empatinya lah dari sosial medianya, terus habis itu sering membantu lah di konten-konten Instagramnya ya. Masih ada aja, banyak aja yang mau beli di situ. Itu sih kalau dari aku, Irfan. Bagaimana, apakah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Terima kasih juga. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi sebelum ditutup ya. Oke, mungkin teman-teman udah cukup sama ini ya pembahasan kita. Mungkin saya mau nanya nih Kak, satu lagi. Singkat. Boleh Yudi. Masih penasaran nih. Waduh. Ini boleh spill nih net profitnya. Ini Net kalau profit. bikin pembukuan per bulan atau per tahun nggak? Kalau aku sih ngitungnya per bulan. Aku ngitungnya per bulan. Bahkan aku sendiri ngitungnya tuh per hari ya kalau aku sendiri. Karena kan kalau bisnis makanan emang per hari ya. Gitu. Boleh di spill nih net profitnya. Oke, Di net range aja profitnya pakai ya. persen gitu. Nggak usah detail aja pakai persen nih. 30 mungkin? 3% ya. Oke, aku bakal bilang kalau aku sendiri karena makanan yang aku jual murah-murah 60%. Iya, kalau aku karena ya gitu. Aku 60%. Aku 60% jujur. Makanya itu mama aku kayak misal kita mau ganti kemasan aja, kayak kemasannya itu jadi yang kayak aku bilang tadi ya, print semuanya itu bakal mempengaruhi banget. Karena makanan aku jual juga murah-murah. Kita jualan itu, aku kan kawasannya di Jakarta Selatan ya, Tebet, tapi kita masih ada jual snack yang 10.000 itu isi 3 plus air mineral gelas gitu lah, dan makanannya itu benar-benar semuanya bikin sendiri. Jadi makanya kita netnya 60%. Kalau misalnya orang kan mungkin ada yang sampai 70 atau 75, 80 ya. Cuman kalau misalnya kita 60 lah, tapi itu juga udah alhamdulillah banget. Berarti margin produknya lebih kecil, lebih tipis gitu. Cuman main di ini quantity. Iya. Lebih masif itu ya, produksi. Betul. Cukup. Makasih Yudi. Ini Yudi cocok banget kayaknya jadi CEO. Yudi nanti jadi CEO aja ya Yudi ya. Udah. Masya Allah, keren. Udah. Mantap. Masya Terima kasih Allah. infonya nih Mbak Nisa. Kita jadi punya gambaran besar. Bentar lagi dia mau mulai bisnis kan. Amin. Keren. Udah nih Yudi, dari wajah-wajahnya ya, dari wajah-wajahnya sudah terlihat jelas nih. Ini Amin. outfitnya udah outfit pengusaha. Luar biasa. Udah cukup dari saya Mbak Nisa. Baiklah. Bisa ditutup Bapak Moderator. Mas Dimas, gimana? Mau lanjut? Cukup? Kayaknya cukup ya. Ini udah jam 11 juga nih. Udah siang. Kebetulan saya juga lagi di jalan. Kayaknya Bapak Moderator ada trouble nih sedikit Pak. Mungkin Pak Irfan ada kata-kata penutup nih sebelum sebelum kita akhiri mungkin dari saya. Mungkin terima kasih untuk Mbak Nisa ya udah mau sharing bareng kepada teman-teman semuanya yang ada di kelas TI 2 ini ya khususnya ya.
Karena memang sekarang ini kan kuliah ini memang ada kewajiban yang namanya kita seminar. Tiap mata kuliah itu kita harus ada seminar, Pak. Jadi tujuannya adalah untuk bisa sharing bareng nih kepada para pebisnis di luar misalkan, atau para praktisi yang sudah melakukan ilmunya, mempraktikkan ilmunya lah di luar. Jadi biar teman-teman ini sedikit mendapat gambaran lah. Nah, nanti ilmu kalian itu dipakai untuk apa dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya, ilmunya juga untuk bisa mungkin mencoba berbisnis nih. Kebetulan kan Mbak Nirsa ini juga kan dia seumuran dengan kalian nih. Nah, kalian juga jangan mau kalah nih dengan Mbak Nirsa. Mbak Nirsa ini kan cewek ya kan, cewek aktif juga dia kan. Kan kebetulan memang di lingkungan kalau bisa dibilang nih Mbak Nirsa ini memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan Mbak Nirsa ini ya. Jadi Mbak Nirsa ini bisa mencari peluang untuk dia bisa mulai berbisnis. Nah, kenapa enggak dengan teman semuanya? Ya, kayaknya Pak Irfan disconnect ya. Atau oh ya disconnect. Mungkin Mbak Nirsa ada kata-kata penutup nih. Sebelum jam 11 ini kita close jam 11 soalnya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk kata-kata penutup dari aku. Sebenarnya singkat saja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini, semoga apapun yang kalian sedang usahakan tercapai. Semoga semuanya dimudahkan dan juga dilancarkan. Dan jangan lupa di setiap langkah teman-teman pastikan untuk niatnya baik. Dan juga semoga nanti untuk hal-hal yang kalian lakukan adalah hal-hal yang akan berdampak positif ke depannya. Karena insya Allah kalau misalnya niat kita baik dan juga kita memang ada niatan untuk membantu, emang ada niatan kayak untuk melakukannya dengan tulus, nanti akan ada banyak hal baik juga yang akan datang ke teman-teman. Karena ya balik lagi aku selalu percaya bahwa Allah tuh selalu tahu tentang prasangka hambanya seperti apa. Dan kalaupun misalnya di awal-awal ada kesusahan atau ada hal-hal yang bikin teman-teman sedih, ada teman-teman yang bikin teman-teman down, ya selalu ingatkan lagi pada diri sendiri kalau masih ada banyak orang yang sayang, yang percaya sama teman-teman. Kadang kita tuh menaruh ekspektasi terlalu tinggi dengan diri kita sendiri, tapi kita lupa untuk kita itu juga manusia. Kadang kita bisa capek, kadang kita bisa gagal, tapi kita harus ingat kalau kita segagal apapun, atau misalnya kita melakukan kesalahan seperti apapun, masih ada waktu untuk belajar terus, dan masih tetap ada orang-orang tersayang kita yang selalu ada di sisi kita untuk mendukung kita. Itu aja sih dari aku, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Tadi udah panjang nih penjabarannya. Mungkin terakhiran sebelum kita tutup, kita beresin ya. Teman-teman bisa open cam, dipakai nih backgroundnya. Capek-capek udah bikin nih. Udah ya. Ready. Oke, Mas Aman, Mas. Ready, yuk. Yuk, ready yuk. Mas Codet bisa diambil gambar. Emang kenapa sih? Udah. Ya, Sama-sama. sekian terima kasih buat teman-teman, buat Kak Nirsa, terima kasih. Ya, mungkin sekian dari saya sebagai ketua. Terima kasih partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.